Sayang, kapan aku bisa ketemu jodohku? Fei Fei, kenapa kamu diam aja? Nona, kayaknya kamu salah mobil. Maaf, aku salah mobil. Aku turun sekarang. Nona, karena kamu udah di sini, ya. Gimana pendapatmu tentang aku? Kamu lagi ngapain? Dengerin ya, kita hidup di masyarakat yang diatur hukum. Kalau kamu berani coba-coba, kamu akan berhadapan dengan hukum. Aduh, aduh, gimana bisa aku salah mobil? Orang ini kelihatannya mencurigakan. Jangan-jangan dia mesum. Hei Nona, santai aja. Harganya bisa kita nego. Dia benar-benar mesum. Kayaknya hari ini aku nggak bisa lolos. Tolong lepaskan aku. Kalau itu nggak mungkin, ambil aja uangku dan tinggalkan aku sendiri. Kayaknya kamu salah paham. Dengar ya, kalau kamu berani sentuh aku telepon polisi sekarang juga. Hei Nona, kamu salah sangka. Maksudku mungkin kita bisa kerjasama. Kerjasama dalam hal apa? Aku tadi dengar kamu bilang butuh pacar palsu. Kebetulan, aku juga butuh pacar palsu. Kenapa kita nggak gabung aja? Saling memanfaatkan. Segampang itu, Segampang itu. orang ini pakaiannya sederhana. Dia agak miskin, tapi cukup ganteng. Sempurna. Aku butuh orang yang bisa dikendalikan untuk dinikahi. Dia mungkin pilihan yang bagus. Jangan khawatir, kamu ikut aja ke rumahku buat hadapi orang tuaku. Selesai urusan, aku kasih kamu imbalan yang besar. Kamu, imbalan yang besar? Kamu sanggup bayar aku? Kamu tahu siapa aku? Bukannya kamu cewek yang nggak diinginkan dan ditekan keluarga buat segera nikah? Penilaian macam apa itu? Aku ini anak perempuan keluarga Su dari Tianhai, direktur utama grup Su. CEO cantik bernilai miliaran, putri orang kaya beneran. Kamu tuh yang nggak diinginkan. Sekeluargamu nggak ada yang diinginkan. Jadi kamu bernilai miliaran? Itu bahkan nggak seberapa buatku. Mimpi kali. Ah, udahlah. Kalau kamu nggak mau, ya turun dari mobil. Jadi pacar itu membosankan. Jadi suamiku saja. Jadi kamu setuju? Kalau gitu aku langsung pulang sekarang. Jangan. Ke kantor catatan sipil. Wah. Secepat ini jalannya, harusnya kita kan nonton film dulu atau makan malam gitu. Saling mengenal sedikit, bangun perasaan dulu. Kamu mikir apa sih? Kalau udah mau pura-pura, ya sampai tuntas. Tanpa surat nikah, aku nggak bisa lewati keluarga. Anggap saja ini aku mempekerjakanmu. Mulai sekarang tiap bulan, aku kasih kamu 100.000 yuan. Anggap saja itu gajimu. Maaf, pendidikan yang kuterima sejak kecil nggak mengizinkanku lakukan hal macam ini. Kamu salah menilaiku. 500.000. Kamu benar-benar paham banget sama aku. Oke sayang, pasang sabuknya. Kita berangkat. Hei, tunggu sebentar. Keluargaku belum tahu tentang pernikahanku. Aku ingatkan lagi ya. Mereka mungkin akan menyusahkanmu. Jangan sampai ketahuan. Jangan khawatir sayang, aku ini profesional. Orang sepertiku, menantu yang tampan dan memesona. Mungkin saat ibumu melihatku, dia akan berpikir aku ini menantu idamannya. Tuan Qin, proyek Zukue dari grup Yinhe sedang dibuka tendernya. Hanya keluarga Qin yang punya kemampuan untuk mengamankan proyek ini. Kalau sudah begitu, jangan lupakan keluarga Su. Itu tergantung pada kinerja keluargamu. Proyek Zuke adalah proyek komersial yang diawasi langsung oleh CEO grup Yinhe, Ye Qingling. Kalau kami bisa mendapatkannya, keluarga Qin akan melesat tinggi. Iya, masa depanmu cerah. Kalau Zixue bisa menikah denganmu, itu rezeki yang didapatnya dari 8 kehidupan.
Hei Tuan Qin, nanti malam akan kusuruh sepupuku melayanimu. Bu, Paman, Hei Zixue, kamu datang pas banget. Cepat layani Tuan Qin. Zixue, Tuan Qin sudah berjanji pada kami asal kamu mau menikah dengannya, keluarga Qin bersedia membagi proyek Zukwe dengan keluarga Su kami. aku sudah menikah. Ini suamiku Yevan. Halo, Kapan kamu menikah? Kenapa aku tidak tahu? Su Zixue, kamu kenapa sih? Tuan Qin yang sempurna tidak kamu mau, malah laki-laki ini kamu dapat dari mana? Paman, kapan aku menikah? Sama siapa? Itu bukan urusanmu. Kamu Aku tahu. Laki-laki ini pasti aktor yang disewa adikku secara dadakan untuk menolak Tuan Qin. Hei kamu. Sebaiknya kamu pikir-pikir lagi. Pergi sana, sekarang. Berhenti berpura-pura jadi suami adikku. Kalau tidak meski tanpa campur tangan Tuan Qin, keluarga Su saja bisa membuatmu berakhir di selokan. apa sudah terlambat? Kami sekarang secara hukum dan nyata adalah suami istri. Dijamin asli. Wanita yang sudah menikah? Malah lebih baik. Aku suka main dengan wanita yang sudah menikah. Bangsat. Kalau kamu berani sentuh istriku, aku habisi kamu. Kamu berani memukulku? Baik. Kamu dan seluruh keluarga Su berani sekali ya. Kamu tidak mau proyeknya lagi? Tuan Qin, tolong tenang. Keluarga Su tidak bisa kehilangan proyek Zuke. Aku akan suruh Zixue segera menceraikannya. Su Zixu. Kamu sadar apa yang kamu lakukan? Kamu pikir bisa cari laki-laki sembarangan, lalu dia jadi menantuku? Dia bahkan berani memukul Tuan Qin. Ceraikan dia sekarang juga. Yevan adalah suamiku. Aku menikahinya dengan sukarela. Apa yang sudah terjadi, ya sudah. Aku tidak akan pernah menceraikannya. Bahkan tanpa keluarga Qin, aku tetap bisa bantu keluarga Su mendapatkan proyek Zukwe. Dan membawa keluarga Su masuk ke kamar dagang internasional. Omong kosong. Bagaimana bisa kamu pertaruhkan nasib keluarga Su? Yinhe Group adalah raksasa bisnis, perusahaan multinasional. Mana mungkin mereka menyerahkan proyek Zukwe ke keluarga kita? Mengandalkan Tuan Qin adalah satu-satunya jalan keluar keluarga kita. Cukup, aku akan beri keluarga Su waktu 24 jam. Sebelum tender dimulai besok, kalau Su Zixue belum menceraikan si pecundang ini, lupakan saja proyeknya. Tunggu, Tuan Qin, Tuan Qin, Tuan Qin. Su Zixue, lihat kekacauan yang kamu buat. Tanpa dukungan Tuan Qin, keluarga Su menuju kehancuran. Masih ada waktu. Zixue, kamu akan menceraikan laki-laki ini. Oke ya. Aku Yevan. Aku tanya pendapatmu? Ceraikan Yevan sekarang juga. Lalu minta maaf secara pribadi ke Tuan Qin. Mohon pada Tuan Qin untuk berbagi proyek Zukwe dengan keluarga kita. Hanya keluarga Qin saja. Jangan khawatir, sayang. Aku juga bisa bantu kamu dapatkan proyek Zukwe. Apa? Serius? Kamu kerja apa? Biar aku perkenalkan diri. Aku adalah spesialis relokasi spasial sumber daya inti bersertifikasi nasional. Maksudnya apa itu? Versi singkatnya aku supir aplikasi ride sharing. Berani-beraninya kau mengejekku, dasar pecundang. Beraninya kau bicara omong kosong. Kamu mungkin bahkan gak tahu apa itu proyek Zuke, kan? Kalau bukan karena kamu, kami nggak bakal menyinggung Tuan Qin. Kalau kamu masih punya sisa kesadaran, cerai Zixue sekarang juga. Hei, jangan nilai buku dari sampulnya. Lihat, apa aku nggak mirip? Adiknya CEO Ye Qingling dari grup Yinhe. Dia memang agak mirip sih. Omong kosong, dasar sampah. Jangan-jangan kau mengaku sebagai adik Nona Ye. Nah, lihat penampilanku. Gimana menurutmu? Yevan, aku tahu kamu mau membantuku, tapi jangan bercanda soal ini. Ah, yang bener aja, sayang. Kamu nggak percaya aku, CEO grup Yinhe, Ye Qingling, yang kamu sebut tadi? Aku punya nomor HP-nya. Su Zixue. Ini pria yang kamu pilih.
Untuk seorang pecundang yang suka membual, kau malah menyinggung Tuan Qin. Kamu punya nomor Nona Ye. Kalau Nona Ye tahu kau memakai namanya untuk menipu orang, aku khawatir keluarga kami ikut celaka karenamu. Sudah, Yevan. CEO grup Yinhe bukan orang yang bisa dijadikan bahan lelucon. Baiklah, terserah kalian. Zixue, dengarkan aku. Bercerai sekarang. Ayah, kita harus gimana? Kalau dia nggak bercerai, Tuan Qin nggak bakal mengizinkan kita ikut dalam proyek Zukwe. Kalau Su Jixue bersikeras-keras kepala, maka dia nggak layak jadi CEO grup Su. Kalau dia nggak punya belas kasihan, ya jangan salahkan aku kalau jadi kejam. Hari ini adalah rapat penawaran. Kalau Su Jixue terus bersikeras, aku akan bergabung dengan semua pemegang saham untuk mencopotnya dari posisi CEO. Tanpa posisinya sebagai CEO grup Su, dia bukan apa-apa. Oh, untuk memastikan Zixue menikah dengan Tuan Qin, ini satu-satunya cara. Hari ini adalah batas waktu terakhir. Sudah putuskan? Jangan khawatir Tuan Qin, Zixue dan si orang tak berguna itu pasti akan bercerai hari ini. Kamu dan Zixue adalah pasangan yang cocok. Ya. Nanti malam kami akan antarkan Su Jixue langsung ke ranjangmu. Lebih baik begitu. Kurasa kalian akan kecewa. Zixue, kenapa kamu masih bersamanya? Inikah penjelasan yang diberikan keluargamu padaku? Tuan Qin, ini salah paham. Tuan Qin, pasti si pecundang ini yang menempel padanya seperti anjing liar. Kami saja tidak bisa mengusirnya. Bocah, apa kamu cari mati? Kamu pikir dengan menempel pada Zixue, kamu bisa mengaitkan diri dengan keluarga kami? Biar ku kasih tahu, kamu sedang bermain api. Paman, Aku adalah suami Zixue. Kalau dipikir-pikir, kita seharusnya keluarga. Kenapa kalian selalu menaruh harapan pada Tuan Qin ini? Kenapa tidak mengandalkan menantu laki-laki kalian yang sebenarnya? Kamu jangan bercanda. Bocah, wanita yang sudah kumaksud dan kamu berani menyentuhnya? Kamu tahu, dengan satu telepon, aku bisa pastikan kamu tidak punya tempat di Tianhai. Kamu bahkan tidak pantas. Yevan, keluarga Qin bukan orang yang bisa kamu lawan. Aku yang akan urus ini. Dengan ini kumaklumkan bahwa Yevan adalah suamiku. Jika ada di antara kalian yang berani menentangnya, kalian adalah musuhku. Baik. Sangat baik. Kalau begitu kontrak hari ini, kurasa keluarga Sumu tidak akan mendapatkannya. Su Jixue, ibumu dan aku masih ada di sini. Apa hakmu untuk mengambil keputusan untuk keluarga Su? Hak itu datang karena aku adalah CEO grup Su yang sekarang. Aku akan mengerahkan semua sumber daya grup Su untuk bersaing dengan keluarga Qin untuk proyek Zuke. Ibu Ye, ada kabar baik. Bapak Ye punya pacar. Mereka bahkan sudah menikah. Si nakal itu, akhirnya dia sadar juga. Dari keluarga terkemuka mana gadis itu? Sepertinya dia adalah CEO dari keluarga kecil di Tianhai. Saat ini dia bersamanya di konferensi tender Project Zuke membuat masalah. Apa? Bocah kurang ajar itu. Penerus keluarga Ye malah berakhir dengan wanita dari keluarga kecil dan dia berani cari gara-gara di konferensi tenderku. Siapkan mobil, aku akan menegurnya sendiri. Tunggu, masalah apa yang dia buat? Dia terlibat konflik dengan Bapak Qin. Keluarga Qin ya? Berani-beraninya mereka menyentuh adikku. Hanya aku yang berhak menghajarnya. Mereka pikir mereka siapa? Bagus katanya. Sayang, aku mendukungmu. Dasar gadis bodoh. Tidak bisakah kau lihat situasi kita sekarang? Keluarga Su kita hanyalah keluarga kelas 2. Bagaimana mungkin kita menyaingi keluarga Qin? Kau sedang membawa keluarga Su menuju kehancuran. Apakah kau masih mengira dirimu adalah CEO yang berkuasa dari grup Su? Maksudmu apa? Lihat baik-baik, karena keputusan gegabahmu dan mengabaikan keselamatan grup Su, rapat pemegang saham telah memutuskan untuk mencopotmu sebagai CEO. Mulai sekarang, kau tidak ada hubungannya dengan grup Su. Apa? Ibu, bukankah aku anakmu? Bagaimana bisa ibu hanya diam saja membiarkan mereka mengusirku? Sayang, ibu tidak punya pilihan. Ibu tidak bisa hanya berdiam diri dan melihatmu melawan keluarga Su. Keluarga Qin adalah satu-satunya pendukung kita.
Kau dengar itu, Su Jigsue? Kau sudah diusir dari keluarga Su. Sayang, sepertinya kau baru saja diusir. Butuh bantuanku? Diam. Oke. Untuk proyek Zuki, aku bekerja keras menyusun proposalnya. Dan kalian malah berpihak pada orang luar melawanku? Oh, maksudmu yang ini? Bagaimana kau bisa dapatkan proposal itu? Tuan Qin, adikku sendiri yang menyusun rencana proyek Zuke ini. Aku bersusah payah untuk mendapatkannya. Lumayan. Tapi sayangnya sekarang sudah tidak berguna. Tuan Qin, apa yang kau... Tahu kenapa keluarga Qin begitu bertekad untuk memenangkan proyek Zuke? Karena kau adalah anjing peliharaan yang baik. Istriku tidak akan pernah bisa belajar hal itu. Karena aku di sini, dia tidak perlu. Pemimpin proyek Zuke dari Yinhe Group, Wu Qifeng, adalah teman lama keluargaku. Tuan Wu sudah memutuskan sejak lama untuk memberikannya pada keluarga Qin. Jadi, sekeras apapun usahamu, kau tidak bisa mengubah apapun. Mengerti? Tuan Qin benar-benar hebat. Aku tidak pernah tahu tentang hubungan itu. Tidak heran keluarga Qin mengendalikan tender hari ini. Tuan Qin, proyek Zuke sangat penting bagi keluarga Su kami. Tolong kasihanilah kami, jaga keluarga Su. Su Jigsue, jika kau menceraikan si pecundang ini dan datang ke hotelku malam ini dan jadi anak yang baik, aku akan melupakan semua yang terjadi. Kita akan berpura-pura tidak ada yang terjadi. Bagaimana? Langkahi dulu mayatku. Jigsue, jangan keras kepala. Ceraikan si pecundang ini sekarang. Ini kesempatan terakhirmu. Ibu, aku anak kandungmu sendiri. Bagaimana bisa ibu mendorongku ke dalam api? Su Jigsue, proyek Zuke sudah dijanjikan pada keluarga Qin. Jangan jadi tidak tahu terima kasih. Su Jigsue, kau mau proyek ini atau tidak? Kalau mau, datang ke hotelku malam ini. Kau dengar? Jaga mulutmu. Kau pikir kau layak. Sayang, ini cuma proyek Zuke. Aku akan dapatkan untukmu. Sampah ini membuatmu menangis. Dia pantas menerimanya. Kau berani memukulku dan bicara omong kosong seperti itu? Kau pikir Yinhe Group adalah bisnis keluargamu? Bagaimana kau tahu itu memang bisnis keluargaku? Kau cukup berani. Hati-hati dengan ucapanmu. Pak Wu sudah datang. Pak Wu, cuman ada sedikit masalah kecil. Ada yang buat masalah di acara tender kita. Tapi karena Bapak sudah di sini, langsung saja kita serahkan proyek Zuke. Siapa yang berani buat masalah di acara tender grup Yinhe? Baiklah kalau begitu, urusan kecil ini kalian yang atasi sendiri. Ini kontrak untuk proyek Zuke, tanda tangani. Maka proyek ini milik keluarga Qin. Terima kasih atas kepercayaannya Pak Wu, saya akan membalas budi Bapak dengan baik nanti. Tunggu dulu. Wu Qifeng, kan? Proyek Zuke adalah proyek tender terbuka grup Yinhe. Ini kan masalah besar. Apa Bapak tidak takut kalau Nona Ye tahu? Bapak akan dihajar? Supaya kamu siap sampai berani mengitur saya. Yevan, ini adalah Pak Wu dari grup Yinhe. Beliau orang yang sangat berkuasa. Kita tidak boleh melawannya. Jangan takut sayang, dia cuma seorang direktur kecil. Kalau dia tidak tahu diri, kita pecat saja dia. Wah, berani sekali kamu. Bukan cuma merebut wanita saya, berani juga muncul di sini dan tidak menghormati Pak Wu. Apa? Kamu tidak menganggap grup Yinhe? Pak Wu, orang sombong seperti dia harus diberi pelajaran untuk menjaga reputasi grup Yinhe. Dia tidak ada hubungannya dengan keluarga Su kami. Lakukan apa saja padanya. Ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Su. Pak Wu, jangan salah paham. Yang memulai semua ini adalah Tuan Qin. Berani sekali. Memfitnah saya saja sudah keterlaluan, berani juga memakai nama grup Yinhe untuk bertindak semena-mena. Kalau hari ini saya membiarkanmu, bagaimana reputasi grup Yinhe bisa terjaga? Patahkan kakinya dan buang dia keluar. Kamu yakin mau berurusan dengan saya? Hari ini, dewa pun tidak bisa menyelamatkanmu. Lakukan! Nona Ye sudah datang. Nona Ye, datangnya pas sekali. Bocah tak tahu asal-usul ini berani buat masalah di acara tender kita. Saya baru saja mau membuangnya keluar. Nona Ye. Jadi kamu yang buat masalah di acara saya. Betul, saya. Kakak, Apa? Nona Ye adalah kakakmu?
Apa? Yevan itu ternyata saudara laki-laki Nona Ye? Tidak mungkin. Mana mungkin dia saudara Nona Ye? Yevan, Nona Ye benar-benar kakakmu? Iya, kenapa? Kita kan mirip. Bertahun-tahun aku di grup ini. Tapi aku tidak pernah tahu kalau Nona Ye punya saudara laki-laki. Menantu tersayang, aku tahu aku tidak salah menilaimu. Sejak awal aku sudah tahu, kamu ditakdirkan untuk jadi orang besar. Sekarang kalau dilihat lebih dekat, kamu benar-benar naga di antara manusia. Kakak ipar, aku pikir kamu dan kakakku sangat cocok. Benar-benar jodoh yang ditakdirkan. Nona Ye, karena Yevan adalah menantu keluarga kami, berarti sekarang kita semua sudah jadi keluarga. Mulai sekarang kami harap kamu bisa menjaga keluarga Su kami. Jangan berani-berani mendekatiku. Siapa bilang aku kakakmu? Apa yang terjadi? Yevan, bukannya kamu bilang Nona Ye itu kakakmu? Aku mengerti sekarang. Yevan pasti cuma pura-pura di sini. Dia berusaha mengamankan proyek grup Yinhe. Yevan, kamu berani sekali. Berani-beraninya kamu mengaku sebagai saudara Nona Ye. Nona Ye, orang kecil seperti dia tidak layak untuk kamu urusi. Aku akan urus dia untukmu sekarang juga. Lalu kita bahas proyeknya. Siapa bilang proyek juga itu milik keluargamu? Ini Su Zixue kan mau kontraknya? Ceraikan dia, kontraknya jadi milikmu. Nona Ye, jangan. Nona Ye, Project Zuke itu investasi yang sangat besar. Aku sudah janjikan ke keluarga Qin. Cukup. Kamu mau mengajari aku cara bekerja? Sejak kapan grup Yinhe harus menurut perintahmu? Nona Ye, aku melakukan ini untuk kebaikan grup. Hanya keluarga Qin yang bisa menangani Project Zuke. Keluarga Su itu cuma klien kecil yang hampir bangkrut. Mereka sama sekali tidak layak dapat Project Zuke. Apakah keluarga Su yang tidak layak, atau kamu diam-diam berkolusi dengan keluarga Qin untuk mengisi kantongmu sendiri? Aku tidak bersalah, Nona Ye. Jangan kira aku tidak tahu tentang semua hal kotor yang kamu lakukan. Orang sepertimu tidak lebih dari parasit di grup Yinhe. Kamu dipecat. Ibu Ye, jangan pernah mimpi pikir saya. Saya sudah bekerja keras untuk grup ini selama bertahun-tahun. Saya mungkin tidak memberikan kontribusi besar, tapi saya sudah bekerja keras, Ibu Ye. Ibu Ye, Ibu Ye, Ibu Ye. Ibu Su, proyek Zuke ada di depan mata Anda. Tinggalkan suami yang berharga dan lihatlah keluarga Su Anda melesat. Saya percaya Ibu Su tahu pilihan apa yang harus diambil. Zixue, apa yang kamu ragukan? Begitu kita amankan proyek Zuke, kita bisa bergabung dengan Kamar Dagang Internasional. Keluarga kita akan menjadi kelas 1. Sepupu, untuk seorang pria sembarangan yang mencurigakan sampai harus mengorbankan kesempatan keluarga kita untuk masuk ke Kamar Dagang Internasional. Masih bingung apalagi tanda tangan saja. Oh sayang, kakakku hanya menggodamu. Dia hanya mencoba memaksa kita untuk bercerai. Kamu tidak akan benar-benar menceraikanku hanya karena sebuah kontrak, bukan? Benar, Zixue, tanda tangani. Kamu akan menjadi kebanggaan keluarga Su kita. Yang kuinginkan tidak pernah semua ini. Bahkan jika keluarga Su sedang merosot, aku akan tidak pernah berkompromi di bawah ancaman dan paksaan orang lain. Aku bisa hidup tanpa proyek Zuke. Su Zixue, kamu gila. Kamu tahu apa yang kamu lakukan? Sayang, karena kamu berpihak padaku, aku juga tidak akan mengecewakanmu. Jangan khawatir tentang proyeknya. Aku akan merebutnya kembali untukmu. Lihat itu, Kak. Naluriku memilih istri masih cukup tajam. Oh, Ibu Ye, Zixue hanya salah penilaian sesaat. Tolong beri dia kesempatan lagi. Su Zixue, kamu benar-benar menolak Ibu Ye di depan umum untuk suami yang tidak berguna. Kamu adalah aib bagi keluarga Su kita. Baiklah, karena Ibu Su telah mengambil keputusannya, kontrak ini dengan ini dibatalkan. Ye Qingling, istriku menginginkan kontrak ini. Kamu berikan atau tidak? Kamu mengancamku? Iya, aku mengancammu. Yevan, jangan kau berani bertindak gegabah. Ini Ibu Ye dari grup Yinhe. Jangan khawatir sayang, sudah kukatakan kontrak ini milikmu, jadi ya milikmu. Tidak ada yang akan mengubah itu. Bagaimana jika aku menolak? Baiklah, wanita tangguh. Kamu tahu, aku akan menelepon seseorang di sini sekarang juga.
Kamu Apa, sekarang gimana? Beri atau tidak? Kalau tidak, aku akan menelepon. bocah kecil itu selalu menggunakan ibu untuk menekan. Kamu menang, berikan padanya. Nah, baru benar. Kamu ikut aku. Ibu Y, suamiku sudah bertindak di luar batas. Dia telah menyinggung ibu. Tolong jangan menyimpannya di hati. Proyek Zuke ini, aku bisa melepaskannya. Ibu Su, jangan salah langkah. Aku memberikan proyek Juke padamu hanya karena kecakapan bisnismu. Kamulah yang paling cocok untuk proyek ini. Sedangkan suamimu, aku punya urusan tersendiri dengannya. Sayang, terima saja, jangan khawatir, aku akan pergi saja. Aku akan segera kembali. Tidak apa-apa, dah. Sebenarnya apa yang terjadi? Ibu Ye benar-benar memberikan proyek Zukue ke keluarga Sukita hanya karena omongan si pecundang itu. Apa Fan Ye benar-benar punya koneksi? Kamu tidak benar-benar berpikir kalau Ibu Ye dan Fan Ye punya hubungan khusus, kan? Ibu Ye baru saja bilang dia memberikan proyek Zukue ke Zixue karena menghargai kemampuan profesionalnya. Apa hubungannya dengan Fan Ye? Oh, begitu. Tidak heran Ibu Ye bersikeras mereka bercerai. Pasti karena Ibu Ye tidak ingin melihat Zixue tertahan oleh orang tak berguna seperti itu. Proyek Juke adalah investasi besar. Keluargamu sendiri tidak bisa menanganinya. Hanya dengan menikah ke keluarga kami. Baru ada kemungkinan untuk menyelesaikan proyek Juke dengan sukses. Iya Zixue. Proyek Zukue menentukan apakah keluarga kita bisa bergabung dengan Kamar Dagang Internasional. Kita pasti akan membutuhkan bantuan keluarga Qin untuk itu. Cukup, Fan Ye adalah suamiku. Aku sama sekali tidak akan meninggalkannya. Su Zixue, jangan coba-coba menguji kesabaranku. Jangan kira hanya karena kamu punya proyek Juke, aku tidak bisa berbuat apa-apa padamu. Selama aku masih ada di sini, proyek itu tidak akan berjalan lancar. Baiklah. Kalau begitu, kamu bisa menantikan ganti rugi yang besar. Keluarga Sumu ingin bergabung dengan Kamar Dagang, kan? Selama aku masih ada, kamu tidak akan pernah bisa masuk. Tuan Qin, Kamu benar-benar sudah sukses ya. Kamu malah mencari istri dari keluarga kelas 2. Lalu bagaimana dengan nama baik keluarga Ye? Kan kalian yang mendorongku untuk mencari pacar sejak awal. Lagi pula, apa salahnya dengan keluarga kelas 2? Kalau mau jujur, keluarga mana di Daxia yang bisa menyaingi keluarga kita? Kamu ini memang tidak masuk akal. Pokoknya, kamu harus bercerai. Aku tidak suka Su Zixue. Dia tidak cocok untukmu. Aku tidak akan menceraikannya. Kalau kamu terus mendesakku, aku akan bilang ke ibu dan ayah. Aku tidak percaya tidak bisa mengaturmu. Tunggu saja. Aku akan minta kakak kita yang urus kamu. Kamu harus tahu dia adalah ketua Kamar Dagang Internasional. Hei, Ye Qingling. Kamu berhenti di situ. Witch. Ye Fan, kamu baik-baik saja? Nona Ye tidak melakukan apa-apa padamu, kan? Oh sayang, jangan khawatir, dia kakakku. Apa yang bisa dia lakukan padaku? Kamu benar-benar larut dalam peran ini. Ya. Baiklah, terserah apapun yang kamu katakan, kamu tetap suami sewaanku. Tentu saja aku tidak bisa hanya diam melihatmu disakiti. Oke, aku mengerti. Sudah selesai di sana? Kalau sudah selesai, ikut aku ke suatu tempat. Kemana? Tempatku. Ini tempatku. Yevan, aku tak pernah menyangka kamu, yang nyetir mobil tua itu, punya harta keluarga tersimpan. Cuma sedikit harta keluarga itu aja. Ayo, cepat masuk. Orang tuaku mungkin udah khawatir. Aku pulang. Menantu yang bapak ibu inginkan aku udah bawa pulang. Akhirnya ketemu juga sama menantu kita. Sini-sini duduk dulu. Terima kasih, Bu. Baik sekali. Lapar nih, makan malam kapan? Nona ini cantik ya. Namanya siapa? Dari keluarga mana? Terima kasih, Pak. Namaku Su Zixue. Aku dari keluarga Su di Tianhai. Jadi, kita makan kapan? Keluarga Su. Nggak pernah dengar. Wah, aku juga nggak tahu. Nggak apa-apa, Sue. Sekarang kamu udah masuk keluarga, Ye. Mulai sekarang, nggak ada yang berani nakalin kamu. Iya, keluarga kita nggak peduli sama hal-hal yang cuman di permukaan. Nona, kamu harus terima cucuku yang nggak berguna ini. Pasti susah ya. Enggak kok.
Iya, jangan cuma duduk-duduk aja. Sambil makan sambil ngobrol. Iya, kita akhirnya dapat menantu. Harus bikin dia makan dengan enak. Ngomong-ngomong Sue, kamu kerja apa? Ibu, saat ini saya sedang memulai usaha sendiri. Jalankan usaha sendiri ya, itu juga bagus. Untuk seorang gadis muda, ada minat sendiri itu bagus. Cukup bagus. Kebetulan, kakak kedua Van juga berbisnis. Nanti, saya akan minta dia secara pribadi menyiapkan beberapa proyek untukmu. Terima kasih, Ibu. Anda terlalu baik. Juzue, kamu begitu lembut dan berkulit putih. Terlalu berbahaya bagimu di luar sendirian. Bagaimana kalau belajar? Ilmu bela diri untuk melindungi diri? Bapak, boleh saya tanya pekerjaan Bapak apa? Dia selalu di luar berkelahi. Maksudmu berkelahi apa? Ini jelas bertarung di 7 kerajaan. Jangan khawatir, Sue. Kalau kamu belajar ilmu bela diri dariku, kurang dari 3 tahun, aku akan membuatmu menjadi pendekar terhebat di dunia. Yevan, apa orang tuamu selalu seperti ini? Grandmaster itu hanya bisa dipekerjakan oleh keluarga besar. Hanya segelintir di seluruh negeri. Tenang saja, nanti kamu akan terbiasa. Ada apa, Sui? Kalau kamu tidak mau belajar ilmu bela diri darinya, maka datanglah belajar ilmu pengobatan dariku. Aku akan mengajarimu sendiri. Aku jamin kurang dari 3 tahun, kamu akan melampaui Van Dengxian itu. Kakek, Tan siapa? Van Dengxian. Van Dengxian, tabib legendaris itu? Ya ampun, ini keluarga seperti apa sih? Yevan, ada apa dengan keluargamu? Mereka sama tidak bisa diandalkannya sepertimu. Anggap saja angin lalu, memang begitu sifat mereka. Oh Sue, ini pertama kalinya aku bertemu denganmu. Aku sudah menyiapkan hadiah kecil untukmu. Sepasang gelang kembar, satu-satunya di dunia. Ibu, ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya. Sue, terimalah. Ya, aku tahu kalian para perempuan suka barang-barang cantik. Nah, katanya benda ini disebut semacam Phoenix Reborn. Itu tuh adalah pusaka andalan Pavilion Harta. Aku sengaja menawar untuk mendapatkannya untuk diberikan sebagai hadiah perkenalan. Ini, Sue. Ini dariku. Aku meracik pil penjaga kecantikan. Benar-benar unik di dunia ini. Memakannya bisa merawat dan menutrisi kulitmu, membuatmu awet muda selamanya. Kakek, Bapak, aku benar-benar tidak bisa menerima ini. Ini terlalu berharga. Simpan saja, kalau sudah diberikan terima saja. Kalau begitu, terima kasih, kakek, Bapak, dan Ibu. Tak usah berterima kasih, kita semua keluarga. Kalau begitu aku terima. Lihatlah gelang-gelang ini dan tusuk rambut ini. Orang tuamu membuatnya terdengar sangat nyata, tapi ini niat tulus mereka. Aku sangat senang. Sayang, kamu simpan semua barang-barang ini dengan aman. Semuanya tak ternilai harganya. Aku mengerti, orang tuamu bermaksud baik. Jangan khawatir, aku tidak akan membongkar rahasia mereka. Ngomong-ngomong Sui, kamu juga berkecimpung di bisnis. Kakak kedua Van menjalankan sebuah perusahaan. Nanti akan aku suruh dia datang ke sini untuk secara pribadi menyiapkan proyek untukmu. Ibu. Jangan dibahas lagi. Awalnya, Sue seharusnya pergi untuk membahas kemitraan dengan Yinhe Group. Tapi tiba-tiba saja, Nona Ye muncul. Dia tidak hanya merusak proyek kita, dia bahkan mencoba memaksaku untuk menceraikan Sue. Ini benar-benar keterlaluan. Apa berani-beraninya mereka? Bocah itu, sejak dia menjadi CEO, dia jadi sok jadi orang penting. Berani-beraninya mengganggu menantuku. Sue, jangan takut. Aku akan pergi beri dia pelajaran untukmu. Kakek, Yinhe Group adalah perusahaan multinasional. Nona Ye adalah wanita tangguh di generasinya. Wajar saja kalau dia memandang rendah keluargaku. Sayang, kamu takut apa di sini? Siapapun dia, di sini dia cuma Hello Kitty kecil. Siapa yang cari mati? Bicara. Sampah tentang aku. Kah? Van, tutup mulutmu. Jaga mulutmu.
Sudah kuduga, orang ini benar-benar pulang untuk mengadu. Kita sebaiknya tidak tinggal di sini. Maaf soal itu, salah kamar. Minta maaf. Cuma CEO apa yang bisa dibanggakan? Ada apa ini? Bukannya dia bilang salah kamar? Benarkah? Serius? Benarkah? Sudahlah, Sue, jangan pikirkan dia. Ngomong-ngomong, kalian berdua kapan rencananya? Punya anak? Ibu, ini terlalu cepat. Itu memang agak terburu-buru, tapi toh kita bisa adakan pernikahan dulu. Sue, kapan kami bisa bertemu orang tuamu untuk bahas pernikahan? Betul, kita tidak boleh memperlakukan Sue dengan buruk. Prosedur yang benar harus kita ikuti, kan? Ngomong-ngomong, sudah larut. Bagaimana kalau kalian berdua menginap di sini malam ini? Kamarnya sudah dibersihkan, kan? Sudah dibersihkan. Ada apa ini? Su Zixue, bagaimana bisa kamu setuju begitu saja? Kamu mau apa? Kita sudah menikah. Tentu saja aku kesini untuk tidur. Lagi pula kita kan pernah menikah. Gini caranya kamu memperlakukan aku? Kita cuma pasangan palsu. Aku datang hari ini cuma buat berpura-pura di depan orang tuamu. Selamat malam. Baiklah, selamat malam. Kita masih punya banyak waktu. Kenapa mereka belum keluar? Ibu, ayah, Sue, tidurmu nyenyak tadi malam? Terima kasih, Tante. Aku tidur sangat nyenyak. Sue, jangan sungkan-sungkan di sini. Ayo, mari kita makan. Terima kasih, Om. Duduklah, Sue. Makan, makan. Terima kasih, Kakek. Aku harus angkat telepon dulu. Halo? Apa? ada apa sayang? Fan Dengxian baru saja mengumumkan di konferensi pers. Kalau dia memutuskan hubungan dengan keluarga Su dan memihak keluarga Qin. Project Vermilion Bird yang baru kita dapatkan sekarang ditunda karena ini. Cuma itu, aku akan kirim orang untuk memperbaikinya untukmu sekarang. Terima kasih, Tante. Tapi Tante tidak mengerti. Dokter ilahi, Fan Dengxian, dijuluki saja kedokteran nasional. Di dunia kedokteran Grazia, perkataannya adalah hukum. Dan bisnis keluarga Sukami utamanya bergerak di bidang kesehatan. Dia baru saja membuat pengumuman ini, dan dalam waktu singkat ini, saham Su Group sudah anjlok. Aku harus pergi ke konferensi pers sekarang, atau keluarga Su akan menghadapi bencana. Kakek, aku ingat yang disebut saja kedokteran nasional, Fan Dengxian. Bukankah dia itu murid yang kakek usir dari sekolah, dia sekarang mengganggu perusahaan cucu menantumu? Dasar pengkhianat, tak tahu terima kasih. Aku biarkan dia sombong dan menipu orang. Tapi kali ini, dia berani-beraninya mengganggu cucu menantuku. Cucu baik. Bawa kakek ke sana. Kakek harus membereskan ini. Dr. Fan, keluarga Su saya baru saja mendapatkan proyek Vermilion Bird. Kenapa kamu memutuskan hubungan dengan kami? Presiden keluargamu, Su Zixue, tidak lain hanyalah seorang gadis kecil yang keras kepala. Keluarga Su pada akhirnya akan hancur karena dia. Hanya keluarga Qin yang punya kemampuan menyelesaikan proyek Vermilion Bird. Tentu saja, saya memihak keluarga Qin. Tuan Muda Qin, tolong beri kami kesempatan lagi. Kesempatan? Sudah kubilang aku akan membuat Su Zixue membayar harganya. Zixue, kamu datang tepat waktu. Dr. Fan ingin memutuskan hubungan dengan kami. Dr. Fan, kenapa tiba-tiba kamu mengakhiri kerjasamamu dengan keluarga Su? Apakah kompensasi kami tidak cukup baik? Keluarga Su bisa menawarkan lebih. Berapapun yang kalian tawarkan tidak penting. Tuan Muda Qin sudah berjanji padaku bahwa dia akan merekomendasikan aku untuk menjadi penasihat medis untuk Kamar Dagang Internasional. Bisakah keluargamu melakukan itu? Ini... Apa? Penasihat medis untuk Kamar Dagang Internasional.
Keluarga Sukami sampai saat ini bahkan belum memenuhi ambang batas untuk kamar dagang internasional. Apalagi merekomendasikan orang lain. Tuan Muda Qin benar-benar membuat Dr. Fan direkomendasikan ke kamar dagang internasional sebagai penasihat medis. Pantas saja Dr. Fan memihak keluarga Qin. Su Zixue, bukannya dulu kamu sangat sombong? Sudah kubilang, keluarga Qin saya bisa dengan mudah menggagalkan proyek Vermilion Bird. Ingat? Zixue, cepat minta ampun pada Tuan Muda Qin. Keluarga Su tidak boleh kehilangan Dr. Fan. Kita tidak boleh kehilangan proyek Vermilion Bird. Qin Fong, sebenarnya apa yang kamu inginkan untuk meninggalkan keluarga Su sendiri? Sederhana, menikahlah denganku, dan serahkan juga proyek Vermilion Bird kepadaku. Maka aku mungkin akan mempertimbangkan untuk menyelamatkan keluarga Su. Itu tidak mungkin. Sepupu, setujui saja syarat Tuan Muda Qin. Kalau kamu tidak segera setuju, keluarga Su kita tamat. Zixue, kamu adalah presiden grup Su. Kamu tidak bisa hanya berdiri dan melihat keluarga Su bangkrut. Zixue, begitu Dr. Fan memutuskan hubungan dengan keluarga Su, saham grup Su kita akan langsung anjlok ke titik terendah. Saat ini, hanya Tuan Muda Qin yang bisa menyelamatkan keluarga Su. Dr. Fan, percayalah padaku. Aku juga bisa memimpin keluarga Su untuk bergabung dengan kamar dagang internasional. Nanti, aku masih bisa merekomendasikanmu untuk menjadi penasihat medis mereka. Su Zixue, masih bermimpi di saat seperti ini? Tanpa aku, keluarga Su tidak akan pernah bisa masuk ke kamar dagang internasional. Seperti kata pepatah, orang bijak tahu kapan harus mengalah. Dengan pengaruhku di Daxia, tanpa aku yang mengawasi keluarga Su benar-benar tidak punya kekuatan untuk menyelesaikan proyek Vermilion Bird. Su Zixue, hal ini menyangkut hidup matinya keluarga Su. Aku tidak akan membiarkanmu bertindak sembarangan. Kalau kamu tidak menikahi Tuan Muda Qin lalu, jangan-jangan kamu mengandalkan suamimu yang berbakat itu untuk menyelamatkan keluarga Su. Dia bukan suami yang tidak berbakat. Yevan adalah pilihanku. Tidak ada satupun dari kalian yang berhak ikut campur dalam keputusanku. Kamu... Baiklah, kalau begitu, lihat saja keluarga Su bangkrut. Su Zixue, aku kasih waktu 3 detik. Kalau kamu tidak menerima lamaranku, aku akan bawa Dr. Su pergi sekarang juga. 3. Zixue, jangan keras kepala begitu. Yevan cuma orang biasa. Mana bisa dibandingkan dengan Tuan Muda Qin? 2. Kakak, jangan ragu-ragu. Kalau terus ragu, keluarga Su kita benar-benar akan bangkrut. 1. Tuan Muda Qin, ngapain buang-buang kata dengan mereka? Tanpa dukungan kita, keluarga Su tinggal tunggu mati saja. Murid pembangkang yang diusir gurunya. Siapa yang menunggu mati? Yevan, kamu lagi ngapain di sini? Sayang, aku kesini buat bantu kamu. Situasi di sini rumit. Kamu sebaiknya bawa kakek pulang dulu. Jangan khawatir. Santai aja, Xiao Shui. Sejak kamu menikah masuk keluarga Ye, nggak ada yang boleh ngerundung kamu. Kakek bakal kasih mereka pelajaran sekarang. Orang biasa bawa-bawa orang tua biasa. Su Zixue, ini bukan jurus terakhirmu kan? Yevan, kamu terus-terusan ngeganggu aku. Kalau bukan karena kamu, apa kita bakal nyinggung perasaan Tuan Muda Qin? Bagus. Sekarang kamu malah bawa orang tua buat numpang hidup di keluarga Su, ya? Iya kan? Sekarang keluarga Su mau bangkrut, beberapa orang bahkan nggak bakal punya yang bisa ditumpangi. Saran aku buat kamu, lebih baik kamu mulai mengemis dari sekarang. Kalau ada yang harus mengemis, kurasa kamu lebih cocok dariku. Diam, Yevan, kamu pikir kamu belum cukup menghancurkan kita, dan kamu masih berani banyak mulut? Yevan, situasi ini bukan sesuatu yang bisa kamu bantu. Kalau Dr. Fan benar-benar putus hubungan dengan keluarga Su, saham keluarga Su bakal anjlok, dana bakal habis, dan investor lain bakal menarik diri. Keluarga Su bakal runtuh dalam semalam. Jangan khawatir, sayang. Dia nggak berani. Yevan, kamu gila atau bodoh? Dr. Fan sekarang dijuluki tabib nasional, terkenal di mana-mana. Selain kamar dagang internasional, nggak ada yang bisa menyaingi Dr. Fan. Kamu, orang biasa, berani menyuruh-nyuruh Dr. Fan. Kek, kalau kamu nggak turun tangan sekarang, aku bakal diremehin. Murid brengsek, langsung berlutut. Hei, kamu tua, berani-beraninya bicara ke Dr. Fan kayak gitu? Kamu berani menyebut diri guru Dr. Fan? Guru, yang terpenting, tolong terima penghormatan muridmu. Ini Biasanya aku tutup mata atas tipu-tipumu.
Tapi kali ini, kau malah berkomplot dengan orang luar untuk menindas menantu perempuanku. Hari ini, aku akan membereskan ini. Jangan! Guru, ampunilah aku. Aku benar-benar tidak tahu Nona Su adalah menantu perempuan guru. Sekalipun aku punya nyali 100 kali lipat, aku takkan berani melakukan hal seperti itu. Tabib ternama itu ternyata bersujud pada kakek tua ini. Siapa sebenarnya kakek tua ini? Iya, apa yang terjadi? Langsung saja dia berlutut. Yevan, kakek benar-benar guru dari Master Fan. Master Fan apaan? Dia cuma murid pengkhianat yang diusir kakekku. Master Fan, kapan kau mengakui kakek tua ini sebagai gurumu? Sekitar 20 tahun yang lalu. Master Fan, kau bodoh sekali. Itu kan sudah lama sekali. Sekalipun kakek tua ini pernah menjadi gurumu, sekarang kau kan seorang tabib master yang termasyhur. Apa yang kau takutkan? Kalau kau berpihak pada keluarga Qin kami, takkan ada yang berani menyentuhmu. Ayo berdiri, berdiri. Hei, minggir. Hei, apa kita sedekat itu? Jangan sentuh aku. Nona Su, aku gagal mengenali kedudukanmu tadi. Aku disesatkan oleh bajingan-bajingan. Kumohon, kau harus memaafkanku atas kesalahan yang tidak disengaja ini. Sekarang, aku tidak akan membatalkan kemitraan dengan keluarga Su. Membatalkan kemitraan? Kapan aku bilang begitu hal seperti itu? Tidak hanya tidak akan kubatalkan kemitraan dengan keluarga Su, aku juga akan menandatangani kontrak seumur hidup dengan mereka. Dan aku tidak akan meminta 1 sen pun. Kapanpun keluarga Su membutuhkanku, aku akan terjun ke api dan air dan takkan pernah mundur. Benarkah? Tentu saja. Ceki, lebih baik kau ingat itu. Pandeng Xian, berani-beraninya kau mengkhianatiku. Kau tunggu saja. Dan kau, Su Zixue, kau sudah berencana mati-matian hanya untuk memasukkan keluarga Su ke dalam kamar dagang internasional. Biar ku katakan, besok adalah penerimaan anggota baru kamar dagang. Tanpa rekomendasi dari keluargaku, Qin, kau takkan pernah bisa masuk. Ah, Tuan Muda Qin, tunggu. Lepaskan aku. Tuan Muda Qin. Xiao Sui, kau tahu betul bahwa memasukkan keluarga Su ke dalam grup internasional bergantung pada bantuan Tuan Muda Qin. Mengapa kau masih demi orang tak berarti ini menyinggung Tuan Muda Qin lagi? Su Zixue, di penerimaan besok kalau keluarga Qin memilih menentang kami, semua usaha keluarga kami selama bertahun-tahun dan perencanaan matang akan sia-sia. Yevan, semua ini salahmu. Sekarang, ketika investor tahu kami tidak bisa bergabung dengan Kamar Dagang Internasional, mereka akan menarik dananya juga. Kalau itu terjadi, keluarga Su tetap akan hancur. Betul, kau harus menceraikan orang tak berarti ini sekarang juga dan pergi minta maaf pada Tuan Muda Qin secara pribadi. Yevan baru saja menolong kita. Dan sekarang kau mau aku tinggalkan dia? Itu sama sekali tidak mungkin. Ci, dia cuma bantu kamu sedikit. Apa gunanya itu? Bisakah dia bantu kita masuk ke Kamar Dagang Internasional? Pada akhirnya, kita tetap harus bergantung pada Tuan Muda Qin. Selagi Tuan Muda Qin masih tertarik padamu, pergi minta maaf langsung padanya. Mungkin masih ada sedikit harapan. Bahkan tanpa bantuan keluarga Qin, aku bisa pakai kemampuan sendiri untuk bawa keluarga Su masuk Kamar Dagang Internasional. Kalau kau terus memaksaku, jangan salahkan aku kalau aku berbalik melawanmu. Bagus sekali, cuman Kamar Dagang Internasional. Sayang, kita nggak perlu merendah minta tolong orang lain. Aku akan antar kamu ke sana. Kamu... Pak. Dah. Yevan, terima kasih untuk tadi. Tapi untuk yang selanjutnya, aku bisa urus sendiri. Tolong bawa kakek pergi dulu. Apa? Kamu nggak percaya aku? Aku benar-benar bisa bawa kamu masuk Kamar Dagang Internasional? Aku tahu kamu cuma mau menghiburku. Presiden Kamar Dagang Internasional, Ye Qingcheng, berasal dari keluarga Ye di Beidou. Keluarga dia punya kekuatan dan pengaruh yang sangat besar. Ini sesuatu yang harus aku lakukan sendiri. Nggak ada yang bisa bantu aku. Aku harus pulang dan persiapkan acara rekrutmen besok. Aku pulang dulu ya. Kamu bawa kakek pergi cepat-cepat. Wah, kakek. Kakek, kamu juga dengar kan? Menantumu harus waspada sama orang luar, bahkan sama keluarganya sendiri. Ah, sulit ya jadi menantu keluarga Ye. Dasar anak nakal. Pikiranmu, kau kira kakek enggak ngerti. Kamu sudah bukan anak kecil lagi. Kamu sudah menikah sekarang. Sudah waktunya untuk menyerahkan kepemimpinan keluarga Ye padamu. Ah, susah banget.
Kakek tahu kamu dan kedua kakakmu sejak kecil memang nggak pernah akur. Nanti kalau sudah waktunya, cukup tunjukkan token kepala keluarga ini. Kedua kakakmu nggak akan berani melawanmu lagi. Oh, ada barang bagus kayak gini. Kakek, kenapa nggak bilang dari dulu? Ih, kakak pertama memang selalu semena-mena. Di acara rekrutmen Kamar Dagang Internasional besok, aku harus buat kakak pertama tunduk padaku. Aku akan biar istriku masuk Kamar Dagang Internasional dengan terang-terangan dan terhormat. Kak, aku nggak kuat lagi ngurus adik kita. Dia nikah sama perempuan dari keluarga kecil, ya sudah, aku bisa terima. Tapi dia malah ngomporin aku di rumah, sekarang aku nggak bisa pulang. Aku sudah dengar kejadiannya. Keluarga ya kita ini keluarga elit teratas di Beidou. Kita nggak butuh istri yang latar belakangnya terlalu kuat. Aku kesel banget soal ini, aku nggak bisa pulang lagi. Besok itu acara penerimaan anggota baru. Keluarga Su juga sudah mengajukan permohonan untuk bergabung. Besok aku akan temui Su Zixue ini. Kalau dia cuma biasa-biasa saja, berarti dia nggak layak masuk ke keluarga Ye kita. Jangan khawatir. Aku yang akan balas dendam untukmu. Sayang, Kamu ngapain di sini? tentu saja aku kesini buat bantu kamu. Terima kasih atas niat baikmu, tapi kamu nggak bisa bantu aku untuk urusan ini. Acara penerimaan anggota baru untuk Kamar Dagang Internasional dipimpin langsung oleh Presiden Ye Qingcheng. Dan di belakangnya ada bayang-bayang keluarga Ye dari Beidou. Kamu nggak bisa bantu aku. Aku kasih tahu rahasia ya. Sebenarnya aku ini pewaris sejati keluarga Ye. Jangan ngomong sembarangan. Keluarga Ye dari Beidou itu keluarga nomor 1 di Daxia. Kekuatan mereka sangat besar. Ini bukan hal yang bisa dijadikan bahan candaan. Aku nggak bercanda. Sudahlah, karena kamu sudah di sini, ayo kita masuk bersama. Oke. Semuanya, hari ini adalah acara penerimaan anggota baru Kamar Dagang Internasional kita. Yang hadir dalam pesta hari ini semua adalah keluarga-keluarga kelas 1 Daxia. Mari kita nikmati pesta hari ini bersama-sama. Tuan Muda Qin, aku dengar keluarga Su mengajukan permohonan untuk bergabung dengan Kamar Dagang Internasional. Keluarga Su mereka cuma keluarga kelas 2. Mereka nggak layak gabung ke Kamar Dagang Internasional. Nanti saat waktu pemungutan suara, aku minta bantuan kalian. Bantu aku usir keluarga Su. Tuan Muda Qin, kamu terlalu baik. Semua yang hadir di sini hari ini adalah bagian dari elit Daxia. Presiden Ye berasal dari keluarga Ye di Beidou. Posisi yang sangat berkuasa. Keluarga kecil seperti Su nggak pantas duduk sejajar dengan kita. Jangan buru-buru bicara, bisa-bisa lidahmu tergigit. Bicaramu besar sekali. Tidak takut lidahmu tersandung? Hei Su Zixue, kamu benar-benar berani muncul. Ini acara rekrutmen Kamar Dagang Universal. Ini pertemuan para elit. Keluarga Su cuma keluarga kelas 2. Apa yang membuatmu pikir pantas berada di sini? Acara rekrutmen Kamar Dagang Universal dipimpin langsung oleh Ketua Ye. Tujuannya untuk memperluas dan merekrut anggota baru, untuk menyatukan kamar dagang. Semua orang dipersilakan ikut serta. Hei, kurasa kamu terlalu berasumsi. Berapa banyak keluarga besar yang sudah berjuang mati-matian, tapi tetap gagal bergabung dengan Kamar Dagang Universal? Semua orang di sini hari ini berasal dari keluarga kelas atas Tianhai. Apa hak keluargamu, keluarga Su, untuk bergabung dengan Kamar Dagang Universal? Betul. Jangan pikir hanya karena keluarga Su beruntung mendapat proyek Vermilion Bird dari Galaxy Group, lalu kalian bisa menyamakan diri dengan kami. Seperti yang semua tahu, di belakang Ketua Ye berdiri keluarga Ye dari Northern Capital. Mereka adalah pilar sejati dari Xia yang Agung. Mereka tidak perlu membeli saham di perusahaan Galaxy Group. Mengira mendapat proyek Vermilion Bird membuatmu layak bergabung dengan Kamar Dagang Universal dan naik jadi keluarga kelas 1 hanyalah mimpi belaka. Hei Su Zixue, sudah kukatakan, selama aku di sini, keluargamu, keluarga Su, tidak akan pernah bergabung dengan Kamar Dagang Universal. Satu-satunya jalan yang tersisa untuk keluargamu adalah jalan buntu. Qin Feng, kau memanfaatkan jabatan untuk balas dendam pribadi. Memangnya kenapa kalau begitu? Kamu, Su Zixue, yang disebut jenius bisnis, emang kenapa? Di hadapan Kamar Dagang Universal, kamu cuma semut belaka.
Kalau kamu masih punya sedikit kesadaran diri, pergilah sekarang juga. Hindari malu nanti. Hah, kurasa aku mengerti sekarang. Apa kalian semua pikir istriku itu sasaran empuk? Kamar dagang universal ini, kalau tidak salah ingat, dipimpin oleh Ye Qingcheng, kan? Kamu pikir kamu siapa? Yevan, jangan bicara lagi. Aku dan Ketua Ye tidak ada hubungannya. Mungkin apa dia mau membantuku? Sayang. Sebenarnya Ye Qingcheng juga kakakku. Dan dia yang paling tua. Apa? Ketua Ye adalah kakak tertuamu? Presidennya benar-benar kakakmu? Tuan Muda Qin, cowok ganteng ini adiknya Presiden Ye. Kalau benar begitu, kita mungkin tidak bisa macam-macam dengannya. Hei, semuanya, Yevan ini cuma seorang orang tak dikenal yang tiba-tiba muncul, si imut yang suka mengaku-ngaku punya kakak. Waktu itu, dia bahkan bilang dia adalah adik dari CEO Ye dari Galaxy Group. Dia diekspos di depan umum oleh CEO Ye sendiri, dan dia memberinya pelajaran. Kali ini, dia pasti main trik lama yang sama untuk menakuti kalian. Oh, begitu. Aku juga berpikir aku belum pernah dengar kalau Presiden Ye punya adik. Jadi dia palsu. Bocah, berani sekali kau. Berani-beraninya menyamar sebagai adik Presiden Ye. Bahkan jika Presiden Ye memaafkanmu, kami tidak akan membiarkanmu lolos. Yevan, kok bisa kamu asal bicara? Tidakkah kamu tahu kalau Presiden Ye bisa mengambil alih Universal Group bukan hanya karena keluarga Ye, tapi juga karena ketegasannya. Kalau dia tahu kamu berpura-pura jadi adiknya, lupakan saja keluarga Su bergabung dengan Kamar Dagang Universal. Sayang, aku tidak bohong padamu. Ye Qingcheng benar-benar kakakku. Kalau tidak percaya, nanti saat Ye Qingcheng datang, kamu bisa tanya langsung padanya. Hal kecil seperti ini tidak perlu mengganggu Presiden Ye. Keluarga Su mereka ingin bergabung dengan Kamar Dagang Universal kami. Ayo kita voting dulu. Hematkan waktu Presiden Ye, benar kan? Oke, aku yang pertama voting. Tidak setuju. Aku juga tidak setuju. Keluarga Su tidak pantas bergabung dengan Kamar Dagang Universal. Aku vote tidak setuju. Aku vote tidak setuju. Tidak setuju. Aku juga tidak setuju. Lihat itu, Su Zixue. Semua keluarga besar voting tidak setuju. Tidak lama lagi keluarga musuh akan bangkrut. Cih, apa gunanya vote tidak setuju kalian? Sayang, abaikan saja dia. Masih saja bicara keras padahal mau mati. Semua keluarga besar sudah vote tidak setuju. Bahkan jika CEO Ye datang, dia tidak akan berkata apa-apa. Sedangkan kamu akan kuhabisi setelah acara penerimaan anggota baru selesai. Siapa yang mau kau habisi? Hormat untuk Presiden Ye. Kak, aku di sini. Kak, aku di sini. Yevan, Presiden Ye itu benar-benar kakakmu? Sepertinya begitu. Mungkin masa menopausnya datang lebih awal, jadi lagi bad mood. Ya, pasti itu penyebabnya. Yevan, apa kamu sudah terlalu lama makan enak sampai lututmu lemas dan sembarangan memanggil orang kakak? Kamu panggil dia apa? Presiden Ye, saya cuma bilang orang ini. Tampol dia. Presiden Ye, ini apa maksudnya? Aku boleh memukul atau memarahinya, tapi kamu tidak punya hak itu. Tuan Muda Qin, diam saja. Presiden paling tidak suka kalau ada yang lancang di depannya. Tingkah lakumu barusan pasti sudah membuat Presiden tidak senang. Jadi dia memberimu pelajaran kecil. Yevan, saat ini kita sudah menyinggung semua keluarga besar. Kudengar Presiden Ye itu bijaksana dan adil. Kalau kita ingin bergabung dengan Kamar Dagang Internasional, satu-satunya harapan kita ada padanya. Ayo, kamu pasti bisa. Sayang, aku percaya padamu. Presiden Ye, untuk mengikuti acara rekrutmen Kamar Dagang Internasional ini, keluarga Su saya sudah mempersiapkan diri selama 3 tahun penuh. Selama waktu ini, bersama dokter terkenal Van Deng Xian, kami telah menandatangani perjanjian seumur hidup dan juga mengamankan proyek Vermilion Bird dari Galaxy Group. Oleh karena itu, saya dengan tulus memohon agar Anda mengizinkan keluarga Su kami untuk bergabung dengan Kamar Dagang Internasional. Keluarga Su kami pasti tidak akan mempermalukan Kamar Dagang. Selama 3 tahun ini, kamu, Su Zixue, telah membawa keluarga Su masuk ke tingkat kedua. Memang, kamu memang punya bakat dalam bisnis.
Namun itu belum cukup. Kamar dagang global kami bukan sekadar merekrut orang. Dengan posisi keluarga Su saat ini, kalian bahkan belum mendekati persyaratan masuk kami. Kamu dengar itu, Su Jiksue? Ketua sendiri yang menolak lamaranmu. Keluargamu tinggal tunggu bangkrut saja. Yevan, ayo kita pulang saja. Sepertinya semua usahaku akhirnya sia-sia belaka. Namun, jika keluarga Su ingin bergabung dengan Kamar Dagang Global, itu bukan hal yang mustahil. Asalkan kamu menceraikan dia. Aku akan buat pengecualian dan izinkan keluargamu bergabung dengan Kamar Dagang Global. Ini Saya tersanjung dengan tawaran Bapak Ye. Tapi saya, Su Jiksu, bisa sampai sejauh ini berkat suami saya, Yevan, yang selalu mendampingi. Saya sama sekali tidak akan meninggalkan suami saya. Untuk masa depan keluarga Su. Gadis Su itu punya prinsip ya. Ketua jelas-jelas bermaksud mengajakmu bergabung dengan Namam dan Kamar Dagang Global. Dan kamu menyerahkannya demi pria tampan. Begitu saja. Sepengetahuan saya, keluarga Su telah menginvestasikan seluruh asetnya untuk bergabung dengan Kamar Dagang Global. Jika kamu lewatkan kesempatan ini, keluargamu akan bangkrut. Meski begitu, saya tidak akan pernah bercerai. Karena saya, Su Jiksue, pernah membawa keluarga Su bangkit sekali, saya bisa melakukannya untuk kedua kalinya. Dan ketiga kalinya. Kalau begitu, silakan lakukan sesuai keinginanmu, Nona Su. Ayo pergi, Yevan. Tunggu sayang, mau bertaruh nanti Ye Qingcheng akan memohon-mohon agar kamu bergabung? Yevan, kamu sudah gila. Presiden sendiri sudah menolaknya, lamaran keanggotaanmu. Bukan cuma kamu, tidak ada satu orang pun di dunia ini yang bisa membuat presiden berubah pikiran. Bukan aku tidak percaya padamu, hanya saja urusan ini sangat mustahil. Begitu Presiden Ye mengambil keputusan, sama sekali tidak bisa diubah. Aku yang urus. Ye Qingcheng, jangan bilang aku tidak kasih kesempatan. Istriku ingin bergabung dengan Kamar Dagang Universalmu. Setuju atau tidak? Kamu mengancamku? Iya, itulah yang kulakukan. Mau terima dia atau tidak? Yevan, kamu cari mati? Berdasarkan apa kamu berani mengancam presiden kami? Yevan, kamu sudah hilang akal. Kamu taruh nyawamu dalam bahaya. Presiden Ye, maafkan saya. Suami saya bertindak gegabah dan menyinggung Bapak, Ibu. Mohon Bapak Ibu berbesar hati dan memaafkannya. Tolong jangan disimpan di hati. Ini benar-benar keterlaluan di wilayah kami Kamar Dagang Universal. Berani-beraninya kamu mengancam presiden kami. Penjaga, keluarkan pemuda ini. Aku ingin lihat. Apa yang membuatmu pikir bisa mengubah pikiranku? Dengan ini, Bagaimana kamu mendapatkan token ini? aku tanya untuk terakhir kalinya. Istriku ingin bergabung dengan Kamar Dagang Internasional. Setuju atau tidak? Yevan, kamu sudah gila. Kamu pikir bisa membuat ketua kami berubah pikiran hanya dengan token murahan? Apa kamu sudah hilang akal? Dengan ini saya nyatakan, mulai saat ini juga, keluarga Su akan beroperasi atas nama Kamar Dagang kami dan menjalankan wewenang Kamar Dagang kami. Tidak ada yang boleh melawan mereka. Diberi nama Kamar Dagang. Ketua, apakah ini berarti Anda setuju membiarkan keluarga Su bergabung? Memangnya latar belakang Yevan apa? Hanya dengan satu token, dia bisa membuat ketua berubah pikiran. Ketua Kamar Dagang Internasional, kami mengendalikan setengah dari urat nadi ekonomi dunia. Belum lagi, Anda punya dukungan keluarga Ye dari ibu kota utara. Dia cuma menantu yang tinggal serumah di keluarga Su. Kenapa Anda harus takut dengan ancamannya? Betul. Di dunia ini, satu-satunya yang bisa membuat ketua berubah pikiran hanyalah patriark keluarga Ye. Kecuali kalau Ye Fan adalah patriark keluarga Ye itu sendiri. Anak itu masih sangat muda. Masa iya dia patriark? Tunggu. Lihat token di tangannya. Itu benar-benar token patriark keluarga Ye. Lao Song, kamu yakin? Benar sekali. Saya pernah beruntung melihat token ini beberapa tahun lalu. Tapi token ini seharusnya disimpan oleh patriark keluarga Ye. Bagaimana bisa ada di tangan anak ini? Mungkinkah Ye Fan adalah patriark keluarga Ye? Yevan, dari mana kamu dapat token itu? Atau maksudmu?
kamu benar-benar patriark keluarga Y? Bisa dibilang begitu. Kalian semua dengar apa yang baru saja dikatakan. Istriku sekarang secara resmi adalah anggota Kamar Dagang Internasional. Ada yang keberatan? Kalau Yevan benar-benar patriark keluarga Y, kita tidak boleh melawannya. Keluarga Su dapat keberuntungan apa? Mereka malah menempel pada pohon keluarga Y. Yevan, kamu berani sekali. Kamu berani memalsukan token patriark keluarga Y. Tuan Muda Qin, maksudmu token di tangan Yevan itu palsu? Tidak mungkin. Kekuatan keluarga Y luar biasa. Siapa yang berani memalsukan token patriark? Itu sama saja bunuh diri. Coba pikir, Presiden Y berasal dari keluarga Y. Kalau Yevan benar-benar patriark keluarga Y, masa Presiden Y kita tidak mengenalnya? Benar, Presiden memang dari keluarga Y. Masa iya dia tidak kenal patriarknya sendiri? Orang sini benar-benar nekat. Dia berani berpura-pura jadi patriark. Tepat di depan Presiden Y. Y, Van, beraninya kau. Kau bahkan berani memasukkan token patriark. Sayang, jangan dengarkan omong kosong mereka. Punyaku yang asli. Aku tahu kau ingin pakai token palsu untuk menakuti mereka. Tapi Presiden Y kan dari keluarga Y. Masa dia tidak bisa mengenali patriarknya sendiri? Presiden, keluarga Y adalah keluarga bangsawan terkemuka di negara Great Asia kita. Yevan ini ternyata berani memalsukan token patriark. Kami mohon Presiden menghukumnya. Benar, kalau semua orang memalsukan token, bagaimana wibawa keluarga Y? Presiden, tolong eksekusi Yevan sebagai contoh. Presiden Y, Yevan memalsukan token demi keluarga Su saya. Semua kesalahan hanya ada pada saya, Su Zixue. Tolong, Presiden Y, ampuni nyawa suami saya. Su Zixue, kau kira kami tidak tahu? Kalau bukan karena dukungan keluargamu, masa Yevan berani memalsukan token patriark? Benar, menurut kami pasti keluarga Su terlibat dalam hal ini. Keluarga Su harus ikut menanggung kesalahan Yevan. Kami mohon Presiden menghukum keluarga Su. Ketua Y, ini semua salahku. Aku yang bertanggung jawab penuh. Tolong jangan sakiti suamiku. Su Zixue, kau sendiri yang patut disalahkan karena tak tahu terima kasih. Kau sudah berulang kali mempermalukanku. Sekarang bukan cuma Yevan yang akan mati, tapi keluarga musuh juga akan dituntut pertanggungjawaban. Sayang, kamu mau apa? Menurutku, merekalah yang harus memohon ampun. Yevan, aku tahu kau melakukan semua ini untuk membantuku. Bahkan jika kita hanya pasangan palsu, aku tak akan pernah meninggalkanmu. Su Zixue, jangan bilang aku tak pernah memberimu kesempatan. Kalau kau putuskan hubungan dengan si pecundang ini dan menikah denganku, aku bahkan bisa membicarakan baik-baik tentangmu dengan ketua, membela kasusmu, dan hanya menghukum Yevan. Mimpi kali. Aku, Su Zixue, bersumpah akan hidup dan mati bersama Yevan. Putri keluarga Su. Bukan tipe yang mengingkari janji. Baik, kalau begitu kalian bisa mati bersama. Diam! Ketua sedang marah besar. Aku belum pernah melihat ketua semarah ini sebelumnya. Orang itu dan keluarga Su bakal kena batunya nanti. Ketua, Yevan cuman anjing liar. Dia tak layak menyita waktumu. Biar aku yang urus dia untukmu. Maksudku, kau yang harus diam. Ketua, kenapa Anda memukulku? Yevan ini menyamarkan diri sebagai kepala keluarga Y dan memalsukan tokennya. Bukankah seharusnya Anda menghukumnya? Kau pikir aku tak bisa membedakan token ini asli atau palsu? Presiden, sudah saya selidiki. Bapak Yevan ini, dia cuma supir taksi online. Dia pasti bukan kepala keluarga Y. Anda jangan sampai tertipu olehnya. Betul, Presiden. Selama ini, selalu ada saja orang-orang yang punya niat jahat yang memanfaatkan nama besar keluarga Y untuk menipu orang di mana-mana. Jangan sampai Anda tertipu. Token murahan ini sekilas saja sudah ketahuan palsu. Lihat, Presiden, kalau Anda benar-benar khawatir, telepon saja ke rumah dan tanya. Dengan begitu, tidak mungkin salah. Bicara. Dari mana kamu dapat token ini? Apa perlu saya jelaskan langsung padamu? Kalau kamu benar-benar tidak percaya, telepon saja ke rumah dan tanya. Kamu tahu sendiri temperamen para atasan di keluarga kita. Hei Yevan, hentikan taktik menakut-nakuti. Kamu pikir bisa mengintimidasi presiden kami seperti ini? Yevan, presiden adalah putri sulung keluarga Y. Posisinya di keluarga sangat penting. Masa iya dia bisa diancam hanya dengan beberapa kata darimu? Presiden, sebaiknya Anda tetap menelepon. Biar orang ini,
menerima nasibnya. Wah, tidak. Ini dia. Kita hancur. Kalau Presiden Ye menelepon, tuduhanmu memalsukan token. Akan terbukti. Jangan khawatir sayang. Kebenaran akan menang. Biarkan dia menelepon. Kakek masih kuat dan sehat. Masa ia tiba-tiba menyerahkan token kepala keluarga padanya? Jangan-jangan orang ini benar-benar memalsukannya untuk menipuku? Telepon. Halo ayah, token kepala keluarga masih ada pada kakek? Ayah, apa kamu yakin token kepala keluarga ada di kakek? Kamu telepon aku cuma untuk ini? Waktu luangmu kebanyakan? Dasar anak nakal. Aku peringatkan kamu. Kamu selalu terlalu sombong sampai merugikan diri sendiri. Berhenti menyusahkan menantuku. Kalau tidak, aku akan... Kamu sudah mau mati tapi masih tenang-tenang saja. Tidakkah kamu dengar ketua kami di telepon tadi? Sudah dikonfirmasi. Token milikmu itu adalah palsu. Ketua memiliki bukti yang kuat. Ye Fan memalsukan token kepala keluarga. Kejahatannya tak terampuni. Ketua, mohon hukum dia mati dengan disiksa. Dasar anak kurang ajar. Berani-beraninya menipuku dengan token palsu. Kamu cari pukulan? Ketua Ye, semua kesalahan ada padaku. Aku, Su Zixue, yang bertanggung jawab sepenuhnya. Tolong hukum dia. Su Zixue, kamu pikir kamu bisa lepas dari ini? Kalau bukan karena kamu menghasutnya diam-diam, apakah dia berani melakukan hal seperti ini? Ye Qingcheng, sungguh mengecewakan reputasimu yang terhormat. Kamu bahkan tidak bisa mengenali token kepala keluargamu sendiri. Kurang ajar, kamu berani menyebut nama ketua. Fakta sudah jelas di depan mata kita sekarang. Punyamu itu palsu. Baik, aku akan membuatmu mengakui kekalahan dengan sukarela. Token hari ini, aku akan memverifikasi keasliannya sendiri. Ketua, anak ini jelas-jelas hanya cari alasan. Mengulur waktu. Jangan sampai kamu tertipu. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Jika token ini palsu, keluarga Su akan diusir mulai sekarang. Baik, aku terima. Silakan periksa. Ini ambil. Tidak apa-apa. Ye Fan, kok kamu benar-benar menyerahkan tokennya? Kalau terbukti palsu, baik kamu maupun aku tidak akan keluar dari sini hidup-hidup hari ini. Sayang, jangan khawatir. Nggak apa-apa. Pada titik ini, kita cuma bisa mengandalkan keberuntungan dengan apa yang kita punya. Aku cuma berharap mereka tidak menyadari kalau token ini palsu. Token patriark keluarga Ye ini terbuat dari jade apikailin yang tahan terhadap suhu tinggi. Satu-satunya cara untuk memverifikasinya adalah dengan membekukannya. Ye Qingcheng, pasti kamu belum lupa. Mengenai klaim itu, aku memang pernah mendengarnya. Jade apikailin saat terkena dingin akan memancarkan cahaya 7 warna. Jika tokenmu bereaksi, saat didinginkan maka itu asli. Kalau tidak, itu palsu. Lalu apa lagi yang kita tunggu? Harta langka seperti ini benar-benar satu-satunya di dunia, asli atau palsu. Akan jelas saat diuji. Maka aku akan pastikan kamu menerima takdirmu tanpa keluhan. Seseorang bawa baskom esnya. Pergi. Presiden, baskom esnya sudah di sini. Begitu kita letakkan token di baskom, kebenarannya akan terungkap. Anak ini cuma bisa omong doang. Bahkan sekarang, dia masih berlagak berani. Santai saja. Nanti kalau tokennya gagal memancarkan cahaya 7 warna, bukan cuma dia, tapi seluruh keluarga Su akan menebus dengan nyawa mereka. Lihat, tidak ada reaksi. Ini palsu. Hahaha. Waktumu habis, Ye Fan. Seseorang seret dia pergi. Pukuli dia sampai mati dengan pentungan. Ye Fan, kamu lari dulu. Aku yang tahan mereka untukmu. Apa yang mau kamu katakan? Apalagi yang mau dikatakan padanya? Ye Fan memalsukan token kepala keluarga Ye. Kejahatannya tak termaafkan. Dia pantas mati. Ketua, kami sudah menguji token palsu ini. Ngapain masih sopan dengan mereka? Sungguh tidak tahu apa-apa. Tokenmu ini tidak menunjukkan reaksi di baskom es. Bicaralah sampai mulutmu berbusa, juga tidak akan ada gunanya. Giok api kirin ini membutuhkan suhu setidaknya sekitar minus 30 derajat untuk memancarkan cahaya 7 warnanya. Tidak ada reaksi sekarang, karena belum cukup dingin. Itu cuma alasan. Ketua, jangan percaya omong kosongnya.
Benarkah itu cuma alasan? Kita akan tahu setelah mengujinya dengan nitrogen cair. Kamu pikir kami akan menguji hanya karena kamu bilang begitu? Kami sudah dibodohi olehmu. Berkali-kali. Kali ini, kami pasti tidak akan membiarkanmu mempermainkan kami lagi. Ketua, jangan buang-buang waktu lagi dengannya. Dia cuma cari-cari alasan untuk mengulur waktu. Saya usul kita eksekusi Yevan sekarang, agar tidak ada komplikasi. Kamu mau menyuruhku? Ambil nitrogen cairnya. Ketua ini bagus dalam segala hal, cuma terlalu teliti. Lagi pula, Blala, ini terakhir kalinya. Biarkan si bodoh ini mati dengan tahu kebenaran. Ada cahaya. Ada cahaya 7 warna. Dia benar-benar kepala keluarga Ye. Token ini asli. Tidak. Ini tidak mungkin. Token sesepuh keluarga Y. Hanya sesepuh keluarga Y yang boleh membawanya. Ini benar-benar asli. Kami memberi hormat kepada sesepuh Y. Yevan, dari mana kamu dapatkan barang palsu ini? Meyakinkan sekali, hampir seperti aslinya. Kamu menipu semua orang. Tenang saja. Sesepuh Y, ampunilah kami yang salah, kami buta. Kami gagal mengenali naga sejati di antara manusia. Kami mohon ampunanmu, Sesepuh Y. Kami ditipu oleh orang jahat. Kalau tidak, meski kami punya nyali 100 kali lipat, kami tidak akan berani melawanmu. Jadi, setelah semua keributan ini, akhirnya kalian percaya padaku sekarang? Istriku akan bergabung dengan Dewan Kamar Dagang Internasional. Ada yang keberatan? Tidak sama sekali. Sama sekali tidak. Sesepuh Y, kami tidak tahu Nona Su adalah istrimu. Kalau kami tahu, kami tidak akan berani. Tenang saja, Sesepuh Ye. Mulai sekarang, kami akan mengikuti arahan keluarga Su. Kami akan patuh pada setiap perintah. Tidak, ini tidak mungkin. Aku sudah menyelidikinya. Dia cuma supir taksi online. Masa dia sesepuh keluarga Y? Aku bilang, orang ini sangat keras kepala. Buktinya sudah jelas di depan mata. Masih saja tidak percaya? Ketua, ada yang mencurigakan soal ini. Anda harus menyelidiki sampai tuntas. Kita tidak bisa membiarkan mereka melakukan penipuan ini dan lolos begitu saja. Kamu yang berisik. Masalah ini sudah selesai. Rapat ditutup. Ketua. Hei, ingat apa yang baru saja kamu katakan. Kalau kamu berani melawan istriku lagi, kamu tidak akan bisa lepas dengan mudah. Tenang saja, Tuan Ye. Ayo pergi, sayang. Tunggu. Dan ini. Benar. Ayo pergi. Pergi. Siapa sangka keluarga Su benar-benar bisa menempel pada keluarga Ye. Mulai sekarang, mereka mungkin akan berada di atas kita semua. Syukurlah. Tuan Ye itu murah hati. Kalau tidak, dengan kekuatan keluarga Y, satu kata saja bisa menghancurkan bisnis yang sudah kami bangun. Susah payah bertahun-tahun dalam sekejap. Tuan Y apaan? Kalian semua sudah dibohongi. Tuan Mudakin, maksudmu apa? Token tadi, cahaya berwarna-warni yang dipancarkannya, kami semua melihatnya dengan mata kepala sendiri. Beda. Bahkan Presiden Ye sendiri yang mengakuinya. Masa bisa palsu? Semuanya lihat. Yevan bekerja sebagai supir taksi online di Tianhai selama 3 tahun. ID karyawannya, berapa banyak penumpang yang sudah diantarnya, sudah kuselidiki semuanya dengan teliti. Masa dia bisa jadi kepala keluarga Y? Ini benar-benar keterlaluan. Anak ini mau mati atau gimana? Bisa menipu dan membohongi, dan malah membawanya ke kamar dagang global kita. Siapa tahu trik apa yang dipakai anak ini sampai bisa membodohi Presiden Ye. Setiap orang di sini adalah pemimpin terkemuka di Tianhai. Harus dipaksa berlutut oleh anak muda brengsek. Ini benar-benar memalukan. Masalah ini sama sekali belum selesai. Yevan itu, dia licik dan penuh tipu muslihat. Kalau cara halus tidak berhasil, kita harus pakai cara kasar. Karena keluarga Su sudah memiliki dukungan dari Presiden Ye, ditambah lagi bakat bisnis Su Zixue.
Aku khawatir akan sulit untuk menargetkan mereka secara komersial. Tuan Muda Qin, apakah Anda punya rencana yang bagus? Di zaman sekarang ini, yang kuatlah yang benar. Karena kita tidak bisa menyentuh mereka di bidang bisnis, ya kita kirim saja seorang Grandmaster. Selesaikan sekali untuk selamanya. Apa? Seorang Grandmaster? Hanya ada segelintir Grandmaster di dunia ini. Masing-masing dari mereka berdiri di puncak seni bela diri. Bintang Empik ILC Bahasa Satria Ultra yang mampu mendukung satu. Benar, mendukung seorang Grandmaster membutuhkan biaya yang sangat besar. Meskipun kita semua adalah keluarga kelas 1, kita juga tidak mampu membiayai seorang Grandmaster. Di mana kita bisa menemukan satu yang mau bertindak untuk kita? Sejujurnya, bertahun-tahun yang lalu, keluarga Qin kami pernah membantu seorang Grandmaster. Karena rasa terima kasih, dia setuju menjadi pelindung keluarga Qin kami. Sekarang dia tinggal bersama keluarga Qin. Apa? Keluarga Qin ternyata punya Grandmaster yang tinggal di sana? Pantas saja kalian bisa berkembang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Bagus sekali, asalkan seorang Grandmaster bertindak, Yevan itu tidak akan punya kesempatan. Kami mohon Tuan Muda Qin, tolong bantu kami membalas dendam. Ah, jangan katakan lagi. Hampir saja, kita hampir ketahuan. Kamu benar-benar punya saraf baja. Kamu bahkan menipu Presiden Ye. Apa kamu tidak sedikit pun curiga? Bagaimana jika aku benar-benar adalah kepala keluarga Ye? Kamu... Iya, benar. Apa kamu sudah lupa? Bagaimana aku menipumu untuk kembali menjadi suamiku? Hei ayah. Oh, oke, aku mengerti. Ada apa? Ayahku bilang kita harus pulang ke rumah. Ayah. Kata, Xiao Sui, kamu sudah datang. Paman. Silakan duduk. Xiao Sui, waktu itu kamu pergi terburu-buru. Saya tidak sempat ngobrol baik-baik denganmu. Jadi, masalahnya sudah selesai? Kalau belum, saya akan bantu menyelesaikannya. Terima kasih atas perhatiannya, Paman. Sudah tidak apa-apa. Dia yang membantu keluarga Sukami melewati krisis ini. Memang sudah seharusnya dia lakukan. Jangan khawatir, Xiao Sui. Begitu kamu masuk keluarga Ye, saya tidak akan membiarkanmu mengalami kesulitan sedikit pun. Terima kasih, Paman. Ayah, kenapa ayah memanggil kami hari ini? Ada apa? Ini tentang acara terbesar dalam hidupmu. Walaupun kalian sudah menikah, pernikahan kalian belum diadakan. Hah? Paman, bukannya kita sudah punya surat nikah? Pernikahan tidak perlu diadakan, kan? Hei, tidak bisa begitu. Tidak hanya akan ada pernikahan, tapi juga yang megah. Yevan, bicaralah baik-baik dengan ayahmu. Kalau tidak, sandiwara ini akan jadi kenyataan. Bukannya kamu bilang kita harus menjalani sandiwaranya? Xiao Sui, jangan khawatir. Saya tentu akan mengadakan pernikahan abad ini untukmu dan Van Er. Koneksi keluarga kami cukup luas. Nanti saat waktunya tiba, saya akan mengundang setiap Grandmaster di dunia untuk menghadiri perayaan kalian. Yevan, ayahmu benar-benar jago mengada-ada. Setiap Grandmaster di dunia, keluarga Susaya saja tidak bisa mengundang mereka. Ayahmu malah bilang bisa mengundang setiap Grandmaster di dunia untuk datang ke pernikahan kita. Lama-lama kamu akan terbiasa. Paman, Anda terlalu antusias. Kalau memang harus ada pernikahan, sederhana saja. Hemat dan irit uang. Sepertinya pernikahan ini tidak akan terjadi. Mending kita adakan pemakaman saja. Qin Feng, kamu memang tak akan pernah menyerah. Su Zixue, hari ini lebih baik kamu jangan ikut campur. Aku kesini untuk menyelesaikan urusan dengan orang ini. Apa yang akan kamu lakukan? Apa yang akan kulakukan? Yevan berulang kali menggagalkan rencanaku. Hari ini dia tidak akan meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Nah, siapa orang ini? Ayah, dia saingan cinta anak ayah. Lihat, dia tidak bisa menerima kekalahannya dariku, jadi dia datang mencari masalah. Dengar ya nak, kamu bahkan tidak bisa menangani satu saingan saja. Dulu, saat aku mengejar ibumu, banyak cewek yang tergila-gila padaku.
Tak satu pun yang layak jadi sainganku. Yevan adalah suamiku. Kalau kamu berani menyentuhnya, berarti kamu menjadikanku musuh, Su Zixue. Apa kamu benar-benar ingin memulai permusuhan dengan keluarga Su? Ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Su. Aku sarankan kamu jangan ikut campur. Hari ini aku akan mengakhirinya. Su Zixue. Aku sarankan kamu minggir. Aku tidak ingin kamu terkena darah. Elder Lu, giliranmu. Agon Shurawate Young Master Chin, seperti orang Grandmaster, membunuh anak baru kemarin sore. Bukan may talabaiku. Seorang Grandmaster? Qin Feng. Kamu benar-benar membawa seorang Grandmaster? Tepat, seorang Grandmaster turun tangan. Yevan tidak akan bisa lolos hari ini. Terkutuk. Semua keluarga besar di Tianhai pernah menandatangani perjanjian yang melarang penggunaan Grandmaster. Dan sekarang kau terang-terangan mengerahkan Grandmaster untuk bertarung. Keluarga-keluarga itu melarang Grandmaster bertarung karena mereka tidak punya. Keluarga Qin punya Grandmaster yang mendukung kami. Siapa yang berani keberatan? Selain itu, di acara rekrutmen, Yevan mempermalukan para kepala keluarga dengan membuat mereka berlutut. Sekarang setiap keluarga di Tianhai ingin dia mati. Yevan, bawa pamamu pergi dulu. Mereka akan mulai main kasar. Aku akan menahan mereka untukmu. Mau kabur? Sudah terlambat. Anak muda, mau mengakhiri sendiri atau biar orang tua ini yang melakukannya? Mati di tangan Grandmaster bukanlah aib. Kamu tidak mampu menyentuhku. Yevan, masih berani bicara keras ya? Elder Lu adalah Grandmaster sejati. Menghancurkanmu semudah menginjak semut. Master Lu, Anda tidak punya dendam pada Yevan. Tolong, mundurlah. Apapun yang keluarga Qin berikan padamu, keluarga Su akan gandakan. Hahaha, keluarga Qin pernah membantuku. Apalagi, aku didukung oleh keluarga Qin selama ini. Kau pikir bisa menyuapku? Su Zixue, kusarankan kau berhenti melawan. Begitu Elder Lu menghabisi Yevan, kaulah yang pertama akan kuhadapi. Kamu. Sayang, jangan takut. Cuma seorang Grandmaster ilmu bela diri. Aku bahkan tidak perlu mengangkat jari. Ayahku cuma dengan satu tangan bisa mengatasi mereka. Ah, yang benar. Yevan, bukan seperti yang kamu kira. Satu-satunya yang bisa mengalahkan Grandmaster adalah Grandmaster lainnya. Bapak tua, kamu menakuti menantuku. Sebelum aku hilang kesabaran, pergilah. Beraninya kau? Kau pikir kau siapa? Berbicara seperti itu pada seorang Grandmaster? Paman, Anda tidak mengerti. Setiap Grandmaster berdiri di puncak ilmu bela diri. Kalau kita menyinggung Grandmaster, kita bisa mati di sini hari ini. Jangan khawatir, sayang. Cuma satu Grandmaster bukan apa-apa bagi keluarga Ye kita. Hari ini aku akan memberi mereka pelajaran. Aku akan tunjukkan pada mereka apa artinya selalu ada yang lebih hebat. Langit adalah batasnya. Sombong, geser anak kecil. Beraninya kau meremehkanku. Hari ini aku akan mengajarimu dengan baik cara menghormati orang yang lebih tua. Memetik bunga dan menerbangkan daun. Itu benar-benar teknik Grandmaster. Mainan anak-anak, ayahku bahkan lebih hebat. Berhenti keras kepala sekarang. Cepat bawa pamamu pergi dari sini. Mau kabur sekarang? Sudah terlambat. Siapa bilang aku kabur? Karena ibu tahu posisimu. Jadi cuma sendiri. Aku akan biarkan jasadmu utuh. Sekarang aku kasih kamu satu kesempatan. Lutut ke tanah, sujud ke istriku 3 kali, dan aku hanya akan ambil satu kakimu. Aku akan selamatkan nyawamu. Mulutmu tajam sekali. Nanti kita lihat apakah kau masih bisa bicara besar. Pak Lu, habisi dia. Ayah, lihat itu. Keluarga Ye kita hampir diremehkan, dan kamu masih diam saja.
Bagaimana bisa kamu biarkan paman pergi mati? Apa kamu benar-benar anaknya? Hei Xiao Shui, jangan khawatir. Hanya seorang Grandmaster. Aku bahkan tidak menganggapnya. Su Zixue, dari mana kamu cari dua orang aneh ini? Ayah dan anak, benar-benar mirip. Sudah diambang maut masih saja sombong. Sejak aku menjadi Grandmaster, tidak pernah ada yang berani meremehkanku. Hari ini akan kuperlihatkan padamu kekuatan seorang Grandmaster. Pak Lu cukup bicara, selesaikan mereka. Kamu ternyata Grandmaster tertinggi. Kamu benar-benar seorang Grandmaster? Grandmaster cupu bisa dihabisi dengan sekali jentik. Master Lu, ada apa? Kamu kan Grandmaster yang sebenarnya. Bagaimana bisa kamu kalah? Orang Chin itu sangat misterius. Menurutku kita seperti itu bukan saya. Apa dia benar-benar seorang Grandmaster? Mungkin cuma penipu. Aku tidak tahu paman hebat sekali. Qin Feng, kalau masih punya malu, bawa anak buahmu pergi dari sini. Penipu tua, berani-beraninya kau membohongiku. Tuan Muda Qin, apa yang aku bohongi? Bodoh tua, kamu saja kalah sama orang kampungan dan berani mengaku sebagai Grandmaster. Keluargaku mendukungmu bertahun-tahun sia-sia. Tuan Muda Qin, aku memang benar seorang Grandmaster. Masih membohongiku, penipu tua. Kau pikir aku Qin Feng mudah dibodohi? Aku sarankan, jangan terlalu besar kepala. Kamu cuma mengalahkan Grandmaster gadungan. Dengan kekuatan keluargaku, Qin, kami akan menghabisi kalian cepat atau lambat. Aku akan menangkapmu cepat atau lambat. Bocah, kamu masih di sini, harus kubuang kamu keluar? Baiklah, untuk hari ini kulepaskan kamu, tapi kamu akan bayar untuk ini. Ayo pergi. Hei Xiao Sui, duduk. Aku tidak pernah menyangka paman. Ternyata cukup hebat. Bahkan mengalahkan Grandmaster palsu. Pernahkah kamu mempertimbangkan bagaimana kalau ayahku benar-benar seorang Grandmaster? Aku tahu, harus jaga harga diri paman. Jangan khawatir, aku tidak akan membongkarnya. Ah, sekarang si pengganggu sudah pergi. Bukankah kita harus kembali ke urusan? Urusan apa? Pernikahanmu, tentu saja. Pernikahan menantu keluarga Ye akan menjadi pernikahan abad ini. Semua upacara yang layak, pernikahan yang layak. Paman, sebenarnya tidak perlu terlalu megah. Pernikahan sudah diputuskan. 1 bulan dari sekarang. Semua Grandmaster di bawah langit akan berkumpul. Semua bangsa akan datang memberi selamat. Aku ingin seluruh dunia tahu bahwa kamu, Su Zixue, adalah menantu keluarga Ye. Yevan Su Zixue, kalian berdua sayang akan membayar untuk ini. Hei, Tuan Muda Lin. Bagaimana hasilnya? Tuan Muda Lin, ada komplikasi. Aku gagal. Hebat. Yang harus kamu lakukan hanya menikahi Su Zixue. Kamu bahkan tidak bisa menangani seorang wanita dari keluarga kelas 2. Apa gunanya kamu bagiku? Bapak Lin, dia tidak bisa menyalahkan aku. Ada orang bernama Yevan yang muncul dan mengacaukan semuanya. Aku kesini bukan untuk mendengar alasanmu. Jangan lupa, kalau bukan karena dukungan keluarga Lin, keluarga Qinmu tidak akan seperti sekarang. Ya, terima kasih Bapak Lin. Tolong beri aku kesempatan lagi. Aku pasti akan mendapatkan si cantik itu untukmu. Cukup, mengingat kesetiaanmu yang tak tergoyahkan pada keluarga Linku, aku akan datang sendiri ke Tianhai dalam beberapa hari untuk membantumu. Benarkah? Kalau begitu terima kasih Bapak Lin. Bapak Lin, ada sesuatu yang tidak aku pahami tentang Su Zixue.
Dia cuma wanita dari keluarga kelas 2. Kenapa Bapak bersikeras aku harus menikahinya? Jangan tanya hal yang tidak seharusnya. Cukup tahu ini, begitu ini selesai, aku akan pastikan keluarga Qinmu menjadi klan besar kelima di Daxia. Hebat, terima kasih Bapak Lin. Keluarga Qin kami akan mengikuti arahan Bapak. Su Zixue. Bahkan keluarga Lin, salah satu dari 4 klan besar di Northern Capital, mendukungku. Mari kita lihat bagaimana kau lolos dari cengkramanku kali ini. Bagaimana hasilnya? Qin Feng memang tidak berguna, urusan kecil saja tidak bisa dia tangani. Sepertinya dalam beberapa hari, aku harus pergi ke Tianhai sendiri. Tidak apa-apa. Meskipun keluarga Linku adalah salah satu dari 4 klan besar di Northern Capital, kita selalu tertutupi oleh keluarga Ye. Kalau kita berhasil kali ini, keluarga Lin kita akan menggantikan keluarga Ye dan menjadi keluarga pemimpin baru di Northern Capital. Kudengar wanita dari keluarga Su itu cantik sekali. Kalau bukan karena anak keluarga Qin itu, Qin Feng, yang punya tubuh murni yang langka, aku nggak akan rela membiarkan kecantikan seperti itu jatuh ke tangannya. Meski Su Zixue berasal dari keluarga kelas 2, dia memiliki tubuh murni Yin. Saat Yin dan Yang tertinggi bersatu, mereka bisa melahirkan tubuh kaos. Tubuh kaos ini adalah tubuh suci kultivasi bawaan lahir. Kalau aku bisa pakai tubuh kaos sebagai katalis dan menyulingnya, aku bisa melangkah ke alam transenden tertinggi itu. Saat itu, keluarga teratas di ibu kota utara saja nggak apa. Seluruh Xia Agung akan ada dalam genggamanku. Apa? Ayah berencana menyuling tubuh Chaos? Bukannya itu seharusnya dipersembahkan kepada penguasa kuil raksasa? Kalau dulu kuil raksasa nggak bantu kita, keluarga Lin kita mungkin nggak akan jadi salah satu dari 4 keluarga besar. Benar. Keluarga Lin kita dulu memang menerima beberapa bantuan dari kuil raksasa. Tapi kalau dipikir-pikir, itu selalu saling memanfaatkan. Kalau aku bisa mencapai alam transenden, kenapa aku harus takut sama kuil raksasa? Tapi apa? Sejak 3 tahun lalu, setelah kuil raksasa kalah dari Raja Bela Diri, mereka terus diburu oleh Raja Bela Diri. Sekarang mereka aja nyaris nggak bisa jaga diri. Masih ada pikiran buat urusin kita? 2 organisasi terlarang terbesar di dunia adalah kuil raksasa dan kuil Raja Bela Diri. Keduanya berdiri di atas 4 keluarga besar. Hanya Raja Bela Diri itu dulu sendirian menerjang seluruh kuil raksasa. Ayah, kalau ayah bisa masuk ke alam transenden, bukannya ayah bisa berdiri setara dengan sosok seperti itu? Tepat. Masa depan keluarga Lin kita tergantung pada perjalananmu ke Tianhai. Jangan khawatir ayah, aku pasti akan buat pasangan itu melahirkan tubuh Chaos. Sayang, kenapa kita kembali ke tempatmu? Menikah itu kan hal yang besar banget. Pastinya kita harus kasih tahu keluarga. Tapi aku cuma mikir, keluargamu mungkin nggak terlalu suka sama aku. Mereka memang selalu keras sama aku. Tapi untuk hal sepenting ini, aku tetap pengen mereka tahu. Untuk pernikahan kita, aku juga berharap kita bisa dapat restu mereka. Oke, demi istriku, aku rela menghadapi apapun. Aku nggak akan ragu. Sikapmu kayak gimana sih? Kamu bikin rumahku kayak sarang naga aja. Ayo pergi. Sekarang seantero kota Tianhai lagi membicarakannya. Si brengsek kecil Yevan itu dapat token palsu dan udah nipu orang-orang di seluruh Tianhai. Dia sampai nipu ketua Ye. Wah, gawat. Di belakang ketua Ye itu ada keluarga Ye dari Beidou. Kalau keluarga Ye nyelidiki ini, nanti keluarga Su kita bisa ketarik sama dia. Si Su Zixue ini kenapa dia masih aja terlibat sama si brengsek kecil itu? Keluarga Su kita bakal hancur duluan sama si gadis sialan itu. Iya, jelas. Adekku pasti udah ketipu sama bujuk rayu si ganteng itu. Enggak, aku harus segera bawa Xiao Shui pulang ke sini. Suruh dia buru-buru dan cerai sama si brengsek kecil Yevan itu. Yevan, kamu ngapain di sini? Kamu nggak diterima di rumahku. Keluar! Sebulan lagi, aku akan menggelar pernikahan dengan Yevan. Bagaimanapun, kita ini keluarga. Aku masih berharap kalian semua bisa hadir. Apa katamu, Su Zixue? Kau benar-benar mau menikah dengan orang gagal ini? Xiao Shui, Yevan itu cuma sumber masalah. Kau ini CEO keluarga Su yang terhormat. Pria macam apa yang tak bisa kau dapatkan? Kenapa harus memilih orang yang tak berguna? Yevan bukan orang tak berguna. Apa kalian semua sudah lupa? Kalau bukan karena Yevan dulu, keluarga Su tak akan pernah mendapatkan proyek Vermilion Bird dari Galaxy Group. Apalagi bergabung dengan Dewan Kamar Dagang Internasional. Bergabung dengan Dewan Kamar Dagang Internasional sudah tersebar luas di Tianhai sekarang.
Dia, Yevan, menggunakan token palsu untuk menipu bahkan Presiden Ye. Dia benar-benar nekat. Betul sekali. Presiden Ye Qingcheng dari Dewan Kamar Dagang Internasional didukung oleh keluarga Ye yang kuat dari Beidou. Kalau Presiden Ye memutuskan untuk menyelidiki ini, aku khawatir bahkan keluarga Su kita akan ikut terseret. Dan kau masih memikirkan pernikahan? Xiao Sui, dengarkan ibumu. Putuskan semua hubungan dengan Ye Fan sekarang juga. Jangan biarkan dia menyeretmu bersamanya. Cukup, aku datang ke sini hari ini untuk memberitahumu bahwa Yevan dan aku akan menikah. Setuju atau tidak? Pernikahan kami akan berlangsung sesuai jadwal. Kurasa pernikahan ini takkan terjadi. Tuan Muda Qin. Qin Feng, apa yang kau lakukan di sini? Kau tidak diundang ke sini. Su Zixu, beraninya kau bicara seperti itu pada Tuan Muda Qin. Kau menipu Presiden Ye. Keluarga Su kita masih perlu membangun diri di Tianhai. Kita akan butuh dukungan Tuan Muda Qin. Su Zixue, aku memberimu kesempatan terakhir. Nikahlah denganku, atau saksikan keluarga Su jatuh. Qin Feng, masihkah kau pikir keluarga Su adalah keluarga yang sama yang bisa kau tindas semaumu? Dengan kekuatan keluarga Su saat ini, kami sama sekali tidak takut pada keluargamu, Qin. Pergi sekarang. Kau benar, keluarga kami, Qin, memang bukan apa-apa. Tapi bagaimana dengan keluarga Lin dari ibu kota utara? Apa keluarga Lin? Bolehkah saya bertanya, Tuan Muda Qin, keluarga Lin yang mana? Apakah ada keluarga Lin kedua di ibu kota utara? Mungkinkah yang termasuk salah satu dari 4 keluarga besar itu? Tak kusangka pendukung keluarga Qin adalah keluarga Lin dari ibu kota utara. 4 keluarga besar ibu kota utara. Ye, Lin, Sun, Wang. Masing-masing adalah kekuatan tingkat atas yang namanya menggema di seluruh Gretsia. Dengan keluarga Ye di barisan terdepan. Dan keluarga Lin termasuk di dalamnya. Hanya berada di bawah keluarga Ye. Kalau begitu, jika adikku menikah dengan Tuan Muda Qin, bukankah itu berarti kita juga terhubung dengan keluarga Lin? Tepat sekali. Su Zixue, apalagi yang kau ragukan? Menikah dengan Tuan Muda Lin sama seperti kita bergantung pada pohon besar yang perkasa milik keluarga Lin. Kau mengerti? Lalu apa? Meskipun itu keluarga Lin, tidak ada yang bisa memaksaku menceraikan suamiku. Xiao Sui, dengarkanlah alasan. Seberapa kuat pun keluarga Su, masih bisakah lebih kuat dari keluarga Lin? Tidakkah kau tahu? Jika keluarga Lin ingin menghancurkan kita, mereka tak perlu mengangkat satu jari pun. Hanya dengan satu kata, tidak akan ada seorang pun di seluruh Gretsia yang berani bekerja sama dengan keluarga Su. Di Gretsia, selain keluarga Ye, tidak ada yang berani menentang keluarga Lin. Kecuali kau berhasil memanjat ke dahan tinggi keluarga Ye. Tapi itu mustahil. Bagaimana jika aku katakan, apa jadinya jika aku adalah kepala keluarga Ye? Bagaimana kalau aku beritahu kalau aku adalah kepala keluarga Ye? Yevan, sudah selesai? Kamu pikir karena margamu Ye, lalu kamu bagian dari keluarga Ye? Saat ini semua orang di Tianhai tahu kamu memakai nama keluarga Ye untuk menipu orang. Kalau kamu mau mati, jajah bahwa kami ikut celaka. Yevan, aku sarankan kamu tahu diri. Kalau kamu menghina keluarga Lin, bukan cuma kamu, tapi seluruh keluargamu akan ikut dikubur. Hanya keluarga Lin? Kurasa mereka bahkan tidak pantas. Bicara besar sekali ya. Kamu bahkan tidak menganggap keluarga Linku. Tuan Muda Lin, Anda sudah datang. Ini adalah putra sulung keluarga Lin. Tuan Muda Lin datang sendiri ke Tianhai. Sepertinya dia datang dengan persiapan. Tuan Muda Lin menghormati kami dengan kehadirannya. Ada keperluan apa gerangan? Keluarga Qin, bagaimanapun, sudah mengikuti keluargaku bertahun-tahun. Aku datang khusus untuk melamar untuk keluarga Qin. Kudengar keluarga Su kalian sangat keberatan. Tuan Muda Lin, Anda pasti bercanda. Keluarga Su kami membentuk ikatan pernikahan dengan keluarga Qin adalah suatu kehormatan bagi kami. Selain itu, dengan Anda sendiri yang menjadi perantara, mana mungkin kami menolak? Tuan Muda Lin, tenang saja. Adikku pasti akan menikah dengan Tuan Muda Qin. Nanti saat waktunya tiba, keluarga Su kami akan mengandalkan keluarga Lin Anda untuk menjaga kami. Tuan Muda Lin, keluarga Su kami hanyalah keluarga kecil. Tidak bisakah keluarga Lin Anda melepaskan keluarga Su kami? Xiao Shui, beraninya kamu bicara seperti itu pada Tuan Muda Lin.
Keluarga Lin tidak bisa disamakan dengan keluarga Qin. Kamu segera cerai Ye Fan dan dengan patut menikahi Tuan Muda Qin. Saat keluargaku melakukan sesuatu, perlukah alasan? Antara kamu menikahi Qin Feng hari ini, atau keluarga Su akan dihapus dari Tianhai hari ini juga. Wah, hapus keluarga Su? Sejak kapan keluarga Lin menjadi begitu sombong? Keluarga Linmu, sejak kapan kau jadi begitu sombong? Dan siapa kau? Berani-beraninya bicara seperti itu padaku. Ye Fan, apa yang kau lakukan? Di hadapan Tuan Muda Lin, kau tidak berhak bicara. Menarik, keluarga Linku dihormati sebagai salah satu dari 4 keluarga besar. Selain keluarga Ye, tidak pernah ada yang berani menentang keluarga Linku. Tuan Muda Lin, bagaimana dengan Ye Fan? Dia itu suami kesayangan Su Zixue. Dialah yang selalu ikut campur setiap kali, membuatku gagal berulang kali. Margaku Ye, mungkinkah dia dari keluarga Ye? Tuan Muda Lin, Anda pasti bercanda. Sudah kuselidiki. Dia cuma supir Didi. Mana mungkin dia dari keluarga Ye? Bajingan, sejak kapan supir Didi biasa berani bicara seperti ini padaku? Patahkan kakinya dan buang dia keluar. Tuan Muda Lin, tolong tenang. Maafkan, Tuan Muda Lin, suamiku, dia cuma bertindak gegabah dan menyinggung Anda. Tolong, maafkan dia. Xiao Shui, apa yang kau lakukan? Kemarilah sekarang. Orang ini sudah menyinggung Tuan Muda Lin. Kau harus berhenti terlibat dengannya. Anak ini mulutnya benar-benar besar. Dia tidak pernah menjaga ucapannya. Keluarga Sukami akan tertular masalahnya cepat atau lambat. Terlambat. Ye Fan, kau sudah menyinggung Tuan Muda Lin. Di bawah langit ini, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu sekarang. Apa yang kalian tunggu? Haruskah aku katakan 2 kali? Akulah kepala keluarga Ye. Mari kita lihat siapa di antara kalian yang berani mencoba. Aku ingin lihat siapa yang berani. Token kepala keluarga, Ye kok bisa ada di tanganmu? Kamu pikir kamu siapa? Urusan keluarga kami bukan urusanmu. Pergi sana sekarang. Kalau tidak, jangan salahkan aku kalau jadi kasar. Kamu... Tuan Muda Lin, sudah kuselidiki. Jangan tertipu olehnya. Identitasnya palsu. Tokennya bahkan lebih palsu lagi. Benar, Tuan Muda Lin, pikirkan baik-baik. Masa iya dia bisa jadi kepala keluarga Ye? Dia cuma supir taksi online yang kalian payah. Dasar kurang ajar. Untungnya, aku pernah ketemu kepala keluarga Ye yang asli. Kalau tidak, kamu sudah lolos dari penipuan ini. Kepala keluarga Ye itu si manis, Ye Zhen. Kamu berani meniru kepala keluarga Ye. Kurang ajar. Tuan Muda Lin, si Ye Fan ini memang nekat. Hari ini dia berani meniru kepala keluarga Ye. Besok dia akan berani meniru kepala keluarga Lin. Kalau diberi waktu, dia bahkan akan berani meniru Raja Bela Diri yang legendaris. Kamu tidak boleh membiarkannya lolos. Jangan khawatir. Karena aku ketemu dia hari ini, aku akan bantu keluarga Ye menyingkirkan si penipu bodoh ini. Tunggu apa lagi? Tangkap dia. Tuan Muda Lin, suamiku tidak bermaksud begitu. Kumohon, tolonglah aku, bebaskan suamiku. Kamu pikir kamu siapa? Kenapa aku harus menolongmu? Kalau kamu mau setuju, aku mau cerai dari suamiku dan menikahi Qin Feng. Sayang, apa katamu tadi? Kamu setuju menikah dengan Tuan Muda Qin? Xiao Shui, harusnya dari dulu kamu lakukan ini. Kamu dan Tuan Muda Qin itu pasangan yang serasi. Si Ye Fan itu bukan apa-apa. Kakak, akhirnya kamu sadar juga. Kamu dan Tuan Muda Qin adalah pilihan yang tepat. Su Zixue, akhirnya kamu sadar juga mana yang lebih baik. Pada akhirnya, kamu tetap tidak bisa lepas dari genggamanku. Ye Fan, setelah aku pergi, kamu harus jaga diri baik-baik. Sayang, kamu tidak perlu takut. Percuma, keluarga Lin itu hanya di bawah keluarga Ye. Ini semua salahku. Seharusnya aku tidak menyeretmu ke dalam masalah ini. Zixue, selama aku masih ada di sini, tidak ada yang bisa memaksamu, bahkan keluarga Lin sekalipun. Lucu sekali. Mulutmu memang tajam ya. Kamu pikir kamu siapa? Apa kamu benar-benar mengira dirimu adalah kepala keluarga Ye? Ye Fan, kamu benar-benar menganggap dirimu sebagai kepala keluarga Ye. Kenapa tidak sekalian bilang kamu adalah yang legendaris Raja Bela Diri? Jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Kalau kamu tidak bisa membuktikan identitasmu, maka pergilah ke neraka dan bertobatlah. Ye Fan, jangan gegabah. Kamu sudah menyinggung keluarga Lin. Kamu tidak boleh menyinggung keluarga Ye juga. Kamu harus lari. Kalau aku pergi, bagaimana denganmu? Begitu kamu sudah aman, aku akan mengakhiri semuanya.
Aku adalah istrimu. Aku tidak akan pernah melakukan hal apapun yang mengkhianatimu. Zixue, menikahimu adalah keputusan terbaik yang pernah kuambil. Jangan khawatir, keluargaku akan segera tiba. Kamu akan baik-baik saja. Apa? Apa? Bagaimana bisa kamu menyeret paman dan bibimu ke dalam masalah ini? Yevan, kamu bodoh atau apa? Mati sendirian saja belum cukup. Kamu harus menyeret seluruh keluargamu ikut celaka bersamamu. Yevan, kamu jangan-jangan berpikir bahwa dengan banyak orang, berarti kamu bisa melawan keluarga Lin ya? Apa kamu benar-benar mengira karena nama belakangmu Ye, lalu kamu adalah bagian dari keluarga Ye Beidou? Xiao Shui, kamu lihat sekarang, si bodoh ini tidak hanya ingin mati sendiri, dia akan menyeret seluruh keluarganya celaka. Meninggalkannya adalah pilihan yang tepat. Yevan, tolong, suruh mereka pergi. Aku tahu paman dan bibimu bukan orang biasa, tapi keluarga Lin bukan pihak yang bisa mereka lawan. Aku ingin melihat sendiri seperti apa keluarga aneh ini. Sempurna. Lenyapkan seluruh keluarganya. Oh, benarkah? Aku khawatir kamu tidak punya kemampuan itu. Lucu sekali. Di Great Xia, selain keluarga Ye Beidou, tidak ada yang berani menjadi musuh dari keluarga Linku. Jangan bilang kamu akan mengaku sekarang kamu adalah kepala keluarga Ye. Tuan Muda Lin, kamu terlalu banyak berpikir. Kalau dia kepala keluarga Ye, aku akan makan sepatu kulit ini hari ini. Bagus. Kalau begitu, lebih baik kamu siap-siap memakannya. Aku beritahu kamu sekali lagi. Aku adalah kepala keluarga Ye. Kamu cari masalah. Kamu, lagi dan lagi, berani memprovokasiku. Aku tidak keberatan melumpuhkanmu dulu, lalu melenyapkan seluruh keluargamu. Mari kita lihat siapa yang berani. Ye Qingling dari keluarga Ye Beidou atas nama ahli waris keluarga Ye menyerahkan mas kawin untuk menantu perempuan keluarga Su. 88.888.000 tunai, 888 batang emas. Ye Qingcheng dari keluarga Ye Beidou atas nama ahli waris keluarga Ye menyerahkan mas kawin untuk menantu perempuan keluarga Su. 1 villa Imperial View dan 1 villa Grand View. Ye Liancheng dari keluarga Ye Beidou atas nama ahli waris keluarga Ye menyerahkan untuk menantu perempuan keluarga Su sertifikat pernikahan dan 1 set mahkota Phoenix serta gaun pengantin. Siapa itu? Siapa yang berani mengganggu menantu keluarga kami, keluarga Ye? Itu sebenarnya keluarga Ye dari Beidou. Apa? Penerus keluarga Ye mau menikahi putri keluarga Su kita. Yevan tidak berbohong kepada kita. Dia benar-benar kepala keluarga Ye. Sayang, kamu benar-benar tidak membohongiku. Kamu benar-benar kepala keluarga Ye. Kamu istriku, mengapa aku harus membohongimu? Sudah kukatakan, hanya saja kamu tidak percaya padaku. Tidak mungkin, aku tidak percaya. Bapak Ye, apa Anda yakin tidak salah orang? Menurutmu aku akan gagal mengenali saudara kandungku sendiri? Yevan adalah Dieta satu-satunya penerus keluarga Ye kami. Sepertinya keluarga Su kalian tidak terlalu antusias untuk menikah dengan keluarga Ye kami. Ibu Ye, salah paham. Ini semua salah paham. Keluarga Ye berminat pada keluarga Su kami. Kami sangat senang. Mana mungkin kami tidak mau. Benar, Ibu Ye, lihat adik iparku dan adikku sangat cocok. Dan mereka sudah punya surat nikah. Mulai sekarang, kita semua satu keluarga. Menantuku yang baik. Dari awal aku sudah tahu, kamu adalah pria luar biasa. Kenapa kamu tidak memberitahu kami soal statusmu lebih cepat? Jadi, sekarang kamu tidak memaksa mereka bercerai? Tidak ada keberatan, sama sekali tidak. Kekuatan keluarga Ye jauh melampaui keluarga Lin. Kalau kita bisa bergantung pada keluarga Ye, Asapu, itu jauh lebih baik daripada keluarga Lin. Keluarga Su kita, waktunya kita bangkit telah tiba. Apa yang harus kita lakukan? Mereka keluarga Ye. Apa yang perlu dikhawatirkan? Bahkan jika itu keluarga Ye, mereka tetap harus bersikap masuk akal. Kamu yang mengejar Su Jixue duluan, Yevan yang ikut campur. Kudengar kamu ingin menghancurkan keluarga Yeku. Keluarga Lin memang berani sekali. Keluarga Lin dan Ye sama-sama keluarga yang berpengaruh. Apa kau benar-benar akan membiarkan seorang wanita menjadi penghalang di antara kita? Keluarga berpengaruh? Di mata keluarga kami, keluargamu bahkan tidak layak jadi saingan kami. Dalam hal pengaruh, keluargaku juga termasuk salah satu dari 4 keluarga besar. Kami mungkin tidak kalah dari keluargamu. Dalam hal kekuatan, ayahku.
adalah seorang Grandmaster. Siapa yang lebih kuat atau lemah masih harus dibuktikan. Apa? Kau tidak terima? Panggil Lin Batian ke sini untuk menghadapiku. Berani-beraninya menyentuh menantuku? Aku akan menghajarnya sampai babak belur. Hebat, ayah. Jangan keterlaluan. Apa kau pikir keluarga kami takut padamu? Bangsat! Apa yang kau lakukan? Kau memang yang sedang kucari gara-gara. Putra keluarga Lin ya, berani-beraninya membantahku. Berhenti. Nah. Apa? Anaknya dipukuli, orang tuanya muncul. Aku hanya sedang memberi pelajaran pada anakmu. Ada masalah dengan itu? Ye Liancheng, kau masih berani sok jago di saat seperti ini. Apa kau benar-benar pikir keluargamu akan selalu selangkah lebih maju dari keluarga kami? Biar kukatakan sesuatu padamu. Saat ini, keluarga kami punya dukungan dari kuil raksasa. Apa? Kuil raksasa optis dopa. Apa? Takut? Aku tidak ingin mengungkapkan ini, tapi keluargamu terlalu menekan kami. Ini hanya membuatku tidak punya pilihan. Biar ku jelaskan, keluarga kami sudah punya rencana. Dalam sebulan, kami akan melenyapkan keluargamu. Tidak perlu menunggu sebulan. Aku akan menyelesaikan kalian semua sekarang juga. Wah. Bocah. Anak manja yang mengandalkan kekuatan keluarganya. Bahkan sekarang kau masih tidak melihat kenyataan. Kau masih berani melompat keluar dan mulutmu berbusa-busa? Biar ku katakan, kuil raksasa adalah sesuatu yang bahkan ditakuti orang tuamu. Nah, jangan gegabah. Aku tidak gegabah. Justru kuil raksasa itulah yang sedang kucari. Ye Fen, berhentilah berlagak seperti badut. Keluargamu memang kuat, tapi dibandingkan dengan kuil raksasa, kamu bukan apa-apa. Benar. Pengaruh kuil raksasa menjangkau seluruh dunia. Hanya Raja Bela Diri dari dulu yang bisa melawan mereka. Kamu pikir kamu siapa? Bagaimana kalau ku bilang? Kalau aku adalah Raja Bela Diri yang kamu sebutkan? Apa? Yang benar saja. Ye Liancheng, kau benar-benar membesarkan anak yang hebat. Bicara ngawur, tanpa berpikir. Sayang, tenanglah. Sayang, maafkan aku. Karena menyembunyikan ini darimu begitu lama, alasan aku hidup menyamar bekerja sebagai driver ojek online selama ini adalah untuk mengumpulkan bukti melawan kuil raksasa secara diam-diam. Aku tak pernah menyangka keluarga Lin juga terlibat. Aku belum punya bukti kuat, tapi karena kalian sudah maju dan mengaku, aku akan berhenti berakting. Para pengawal Balai Raja Bela Diri hadir. Berlutut. Satu kata untuk memerintah dunia. Kamu benar-benar Raja Bela Diri. Aku buta, tak mengenal keagunganmu. Kumohon, ampunilah aku. Bawa mereka pergi. Gunakan mereka untuk mengungkap seluruh jaringan kuil raksasa. Lalu habisi mereka satu persatu. Ya, tuanku. Sayang, aku sedang bermimpi. Kamu benar-benar Raja Bela Diri? Iya, mempertahankan sandiwara ini begitu lama sangat melelahkan. Kenapa? Sekarang menyesal menikah denganku? Kalau begitu, aku pergi saja. Aku tidak keberatan. Aku tidak keberatan. Aku sama sekali tidak keberatan.